Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 181, di tangga batu raksasa, ekspresi Zhou Yuan sangat jelek, alisnya berkerut. Meskipun Yao Yao tidak memiliki Genesis Ki, tidak mungkin dia langsung tersapu. Mata Zhou Yuan berkedip dalam pikirannya, metode Yao Yao mirip dengan jurang maut, tidak mungkin dia didorong keluar dengan mudah. Tetapi jika Yao Yao mampu melawan, mengapa sosoknya tiba-tiba hilang dari tangga batu? Apa yang sedang terjadi? Zhou Yuan dengan erat mengatupkan rahangnya. Yao Yao jelas membawa banyak rahasia, banyak yang tidak bisa dia ketahui. Namun, dia masih ingin melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Itu adalah janjinya untuk Master Chang Yuan. Namun, Yao Yao telah berulang kali jatuh ke dalam bahaya. Fakta yang tidak diragukan lagi membuat Zhou Yuan menyalahkan dirinya sendiri. Sementara Zhou Yuan terganggu, retakan perlahan muncul di kulit kura-kura, tanda bahwa ia akan mencapai batasnya. Kekuatan mengerikan terus mengalir ke arahnya, mendorong tubuh Zhou Yuan mundur selangkah demi selangkah. Dalam waktu singkat selusin napas, Zhou Yuan telah didorong ke belakang kelompok, hampir tersapu dari tangga batu. Mata tajam Luluo melihat ini dan buru-buru berteriak untuk memperingatkannya, "Zhou Yuan, jangan terganggu." Zuo Qiu Qingyu, yang didorong ke arah lain oleh banjir hijau, juga berbicara dengan sikap menegur, "Jangan khawatir, Yao Yao akan baik-baik saja, kamu harus tahu kemampuannya." Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, jika Yao Yao hanya tersapu keluar dari menara, itu masih baik-baik saja, karena setidaknya dia akan baik-baik saja. Tetapi jika itu adalah skenario lain, dia punya firasat bahwa dia perlu menaklukkan Gunung Sein untuk mencari tahu apa yang terjadi padanya. Emas gelap Genesis Ki perlahan bangkit dari tubuh Zhou Yuan saat kakinya yang meluncur perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. 3 lusin atau lebih jenius yang memasuki menara telah terpecah menjadi beberapa kelompok berbeda oleh gelombang hijau pertama. Di paling depan tentu saja Wu Huang, Ye Ming, Li Chunjun dan yang lainnya. Wu Huang adalah yang pertama. Scarlet Red Genesis Ki dengan ganas meledak dari tubuhnya. Genesis Ki yang kuat bahkan menghentikan banjir hijau yang mengalir untuk sesaat. Wu Huang mengulurkan tangan saat Genesis Ki merah berkumpul di telapak tangannya. Itu akhirnya mengambil bentuk bola merah bercahaya selebar 1 kaki. Riak Genesis Ki yang sangat mencengangkan terkonsentrasi di dalamnya. Panas terik berdenyut, bahkan membakar udara di sekitarnya. Saat banjir hijau menghantam bola merah, suara mendesis terdengar saat dia menguap dengan cepat. Wu Huang mengangkat bola merah, kakinya mantap saat dia berjalan maju, memanjat selangkah demi selangkah. Sementara dia maju, dia melirik ke arah belakang ke arah Zhou Yuan saat penghinaan muncul dari sudut mulutnya. Kesenjangan antara keduanya jelas mulai terlihat. Zhou Yuan tidak memperhatikannya, dan berkonsentrasi menaiki tangga batu. Vortex tampaknya berputar di dalam pupil hitam Ye Ming. Dia mengulurkan kedua tangan ke depan saat Genesis Ki hitam berubah menjadi pusaran yang berputar-putar di telapak tangannya. Banjir hijau secara otomatis terbelah ketika bertemu dengan pusaran hitam seolah-olah disingkirkan, meninggalkan celah bagi Ye Ming untuk maju. Namun ketika dia melakukan ini, darah hitam mulai mengalir dari sudut matanya. Li Chunjun mencengkeram pedang besar hitamnya dan mengayunkannya ke bawah, aura pedang yang tangguh menyapu, mengiris retakan sepanjang setengah kaki di banjir hijau. Li Chunjun maju dengan cara ini, mengayun, melangkah, mengayun, melangkah. Haha. Ini bagus, Ning Zan tertawa terbahak-bahak ke langit. Genesis Ki yang kuat bangkit dari tubuhnya saat tiba-tiba membengkak menjadi lebih besar, membuatnya terlihat lebih seperti kera berbentuk manusia. Metodenya adalah yang paling biadab, tubuhnya yang kuat menahan kekuatan banjir saat dia menaiki tangga batu. Mereka berempat berada di paling depan, tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Banyak jenius di belakang tanpa sadar menjilat bibir mereka secara rahasia saat mereka menatap punggung keempat individu ini. Heh. Kita tidak bisa membiarkan mereka mencuri semua guntur kita. Aku juga akan menunjukkan keahlianku. Luluo terkikik saat melihat ini. Wajah kecilnya segera berubah serius, dengan kilatan cahaya biru terbang keluar dan mendarat di bahunya. Itu adalah Frost kecil, burung es yang memiliki garis keturunan Phoenix es. Mungkin karena hubungannya dengan Luluo, Frost kecil belum dikeluarkan dari pilar cahaya saat turun seperti tuntun. Luluo membuka mulutnya saat Genesis Ki yang sedingin es meledak. Burung es itu juga membuka paruhnya yang tajam pada saat yang sama, memuntahkan seikat Genesis Ki yang sedingin es. Kedua Genesis Ki berkelok-kelok dan mendarat di banjir hijau di depan mereka. Sepetak banjir segera membeku, berubah menjadi es yang memanjang puluhan kaki. Jari kaki Luluo terdorong dari tanah saat dia melompat ke depan. "Hei Zhou Yuan, aku juga pergi."
kamu hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri sekarang. Apakah kamu mengejar atau tidak akan bergantung pada kemampuanmu? King Yu memandang ke arah Zhou Yuan, senyum nakal muncul di wajahnya yang memikat. Karena Yao Yao tidak ada, jika kamu bisa mengejarku, aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu menjadi salah satu kandidat. Kandidat apa? Zhou Yuan terkejut. King Yu tertawa kecil, tapi tidak menjawab. Tubuhnya yang ramping terpelintir saat dia berlari lurus ke dalam banjir hijau, seperti ikan mas hitam berenang saat dia naik ke atas. Zhou Yuan, meskipun saya berhutang budi kepada Anda, saya tidak bisa memberi jalan kepada Anda di sini. Saya akan pergi duluan. Saya harap Anda akan segera menyusul. Suara serak Zensu terdengar. Genesis Ki abu-abu berputar di sekitar tubuhnya. Tangannya menyatu saat Genesis Ki di antara telapak tangannya tampak berubah menjadi tengkorak. Tengkorak itu membuka mulutnya, dan mulai menyedot banjir hijau sementara Zensu mengambil kesempatan ini untuk berlari ke depan. Ketiganya adalah jenius tingkat puncak. Sekarang setelah mereka memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuh mereka, kecepatan mereka segera melonjak, mulai mengejar kelompok pertama Wu Huang dan yang lainnya. Di belakang mereka ada banyak jenius tingkat 2 seperti Xiao Tiangxuan dan Guling. Xiao Tiangxuan dengan dingin melirik Zhou Yuan, yang jauh di belakang. Saat seringai muncul dari sudut bibirnya, mata Guling juga mengandung sedikit ejekan. Kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan Genesis Ki kamu sendiri untuk maju melewati banjir ini. Kekuatan pertempuran Zhou Yuan mungkin lumayan, tapi bagaimanapun juga dia hanya berada di tahap gerbang surga. Fakta bahwa pondasinya tidak bisa dibandingkan dengan kita, sekarang itu telah ditunjukkan. Mereka secara alami tidak tahu bahwa Zhou Yuan terganggu oleh hilangnya Yao Yao. Sebaliknya percaya bahwa cadangan Genesis Ki-nya berkurang, sehingga menyebabkan dia dipaksa mundur. Xiao Tiangxuan dan Guling bertukar pandang, melihat kegembiraan di mata masing-masing. Jadi bagaimana jika kekuatan tempurnya luar biasa? Jika dia tidak bisa melewati tahap ini, semua upaya Zhou Yuan sebelumnya akan sia-sia. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, menekan kekhawatiran di hatinya. Dia bukan orang yang ragu-ragu dan tahu bahwa khawatir sekarang tidak ada gunanya. Hal terpenting sekarang adalah pertama-tama mendaki Gunung Sein. Tatapannya mengintip melewati banjir hijau, melihat ke depan di mana sosok Wu Huang terus mendaki saat cahaya sedingin es melonjak di matanya. Karena begitu, tubuhnya sedikit menunduk, seperti macan kumbang yang hendak menerkam mangsanya. Mari kita berkompetisi dengan baik, untuk melihat siapa yang akan mencapai puncak lebih dulu. Emas gelap Genesis Ki tiba-tiba meledak dari tubuh Zhou Yuan seperti gunung berapi yang meletus saat ini. Bab 182, jenius yang tak terhitung jumlahnya menatap Gunung Sein yang megah di dalam menara Sein. Mereka secara alami juga dapat melihat banjir hijau yang mengalir dari tangga batu yang tak berujung. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, mereka masih bisa merasakan dengan jelas kekuatannya yang mengerikan. Di bawah banjir hijau yang melonjak, para jenius di dalamnya mirip dengan semut. Wu Huang, Ye Ming, Li Chunjun dan yang lainnya sangat luar biasa. Tidak dapat dipercaya bahwa mereka telah beradaptasi begitu cepat dan telah memulai kemajuan mereka yang stabil. Seperti yang diharapkan dari para jenius tingkat puncak ini, jelas ada celah antara mereka dan yang lainnya. Banyak bisikan yang terdengar, banyak juga orang yang memperhatikan Zhou Yuan. Dia tertinggal jauh. Padahal, penampilannya di Sein Remains Domain sangat menarik perhatian. Ada apa dengan Zhou Yuan? Tidak kusangka dia jatuh ke posisi terakhir. Zhou Yuan hanya berada di tahap gerbang surga. Daya ledaknya cukup bagus, tetapi kultivasi Genesis Ki-nya tidak dapat menandingi yang lain. Itu sebabnya penampilannya sangat tidak bersemangat. Dari kelihatannya, tidak akan lama lagi dia tersapu dari menara dan kehilangan kualifikasinya. Sungguh luar biasa baginya untuk mencapai tahap ini. Beberapa orang merasa senang dengan penampilan Zhou Yuan. Mereka tidak dapat memasuki menara Sein untuk memperebutkan berkah di dalam, dan secara alami merasa sedikit lebih baik melihat seseorang berjuang di dalam. Di luar Sein Remains Domain, utusan Istana Suci, Zhao Pan, menyaksikan kelompok pertama. Matanya tertuju pada Wu Huang khususnya saat senyum puas muncul di wajahnya. Bagus, Wu Huang, terus maju dengan berani menuju puncak dengan cara ini. Jika kamu ingin bergabung dengan Istana Suci, kamu harus menghancurkan semua jenius lainnya dan menjadi yang terkuat. Dengan sedikit senyum di wajahnya, tatapan Zhao Pan sedikit bergeser ke bawah, mendarat pada sosok paling belakang. Sudut bibirnya segera terangkat sedikit dengan sikap mengejek. Sungguh orang yang tidak berguna, dia tidak layak menjadi musuh Wu Huang. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Bocah ini, apa yang dia lakukan? Utusan Sekte Changxuan, Mu Wuji, dengan lembut mengetuk pipanya, wajahnya cemberut saat dia melihat sosok Zhou Yuan. Meskipun benar bahwa seseorang harus mengandalkan Genesis Ki seseorang untuk menahan banjir hijau, Mu Wuji tidak percaya bahwa disinilah Zhou Yuan akan terhenti. Zhou Yuan,
Tuan tua itu sangat memikirkanmu, jadi sebaiknya kau jangan menyerah. Kalau tidak bagaimana aku akan menjelaskan kepada dia ketika aku kembali. Mu Wuji mengisap pipanya saat asap keluar dari hidungnya, ekspresinya berubah serius di dalam asap yang mengepul. Oh, namun segera setelah itu, mata Mu Wuji tiba-tiba terfokus. Pada saat yang sama, 5 utusan lainnya juga terengah-engah. Semua mata tajam mereka telah melihat genesis ki emas yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Zhou Yuan saat ini. Kekuatan genesis ki ini sama sekali tidak lebih lemah dari para jenius yang telah melangkah ke tahap Alpha Origin. Mata Mu Wuji berbinar saat dia menyeringai, bocah busuk, berpura-pura lemah. Namun, dia juga tidak tahu bahwa Zhou Yuan tidak memiliki niat seperti itu. Hilangnya Yao Yao murni yang membuatnya kehilangan dirinya untuk sementara waktu, mengakibatkan dia terdorong ke titik terakhir oleh banjir hijau. Nak, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Mari kita lihat mengapa tuan tua itu sangat merekomendasikanmu. Di tangga batu, genesis ki emas gelap menyembur keluar dari tubuh Zhou Yuan seperti gunung berapi yang meletus. Bersamaan dengan itu muncul kekuatan luar biasa yang mengalir ke seluruh tubuhnya dan ke anggota tubuhnya. Meskipun Zhou Yuan saat ini berada di tahap pertengahan Heaven Gate, sehubungan dengan kekuatan dan kelimpahan genesis ki, dia tidak akan goyah bahkan ketika berhadapan langsung dengan ahli Alpha Origin sejati. Bagaimanapun, genesis ki-nya telah mampu mencapai ketinggian lebih dari 400 kaki ketika dia mencapai tahap gerbang surga, ketinggian yang dapat menandingi banyak praktisi gerbang surga tingkat lanjut. Dengan duelin ki berwarna merah darah, ki piton semesta dan langkah-langkah yang telah dia ambil dalam kultivasinya sejak saat itu, dia saat ini tidak akan takut akan asal alfa sejati bahkan dalam bentrokan langsung genesis ki. Genesis ki emas gelap meraung di sekitar Zhou Yuan, banjir hijau menerjang ke arahnya lagi, tetapi celah sepanjang 1 kaki robek di dalamnya oleh genesis ki emas gelap. Zhou Yuan tiba-tiba mengambil langkah maju saat sosoknya melesat dengan cepat. Banjir hijau di hadapannya dengan cepat tercabik-cabik, dentuman teredam bergema setiap kali genesis ki menabrak genesis ki. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, kaki Zhou Yuan melintasi tangga demi tangga saat dia dengan cepat berlari ke atas. Sangat cepat teriakan kejutan yang tak terhitung jumlahnya meletus di Saint Remains Domain. Di mata mereka, Zhou Yuan tampaknya telah berubah menjadi kilatan cahaya emas gelap, menembus lapisan demi lapisan banjir hijau saat dia terus-menerus melewati para jenius di depannya. Dalam waktu singkat hanya selusin napas, Zhou Yuan telah menaiki lebih dari 100 anak tangga, langsung melompat dari posisi terakhir aslinya untuk dengan cepat mendekati kelompok tingkat kedua. Xiao Tiangxuan dan Guling juga merasakan aktivitas di belakang mereka. Tatapan mereka menyapu hanya untuk keterkejutan yang segera mengisi wajah mereka. Zhou Yuan sudah muncul agak jauh di belakang mereka. Bajingan itu, apakah dia menggunakan narkoba? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu ganas? Ekspresi Xiao Tiangxuan menjadi sangat jelek. Dia awalnya percaya kurangnya genesis ki dari Zhou Yuan adalah alasan mengapa dia tertinggal jauh. Namun, sekarang jelas bahwa genesis ki-nya tidak lebih lemah dari ahli Alpha Origin. Dia hanya memasang tampilan palsu, mengeluarkan semua genesis ki di tubuhnya sekaligus. Momentumnya mungkin tampak tak terbendung, tapi dia tidak akan bisa mempertahankan kondisi ini selamanya. Guling mencibir. Tindakan seperti itu benar-benar bodoh. Kita bahkan tidak bisa melihat ujung tangga ini, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Tindakan gegabahnya akan segera menyebabkan habisnya genesis ki-nya, dan ketika itu terjadi, dia akan tersapu dari Menara Sein, kehilangan kualifikasinya. Dia memiliki dendam yang mendalam dengan Zhou Yuan, dan tentu saja tidak ingin melihat dia berhasil. Oleh karena itu, sebagian besar pikirannya terkait dengan penderitaan Zhou Yuan untuk meredakan kebencian di hatinya. Xiao Tiangxuan mengangguk, dia sangat tersiksa oleh racun kebencian naga yang dikirim Zhou Yuan ke tubuhnya dan Guling. Jika bukan karena bantuan Wu Huang, kemungkinan besar mereka akan disiksa sampai mati. Untungnya, kemalangan mereka telah menyebabkan keberuntungan. Mereka berhasil mendapatkan beberapa berkah, yang melaluinya mereka berhasil mendapatkan hak untuk memasuki Menara Sein. Saat pikiran seperti itu terlintas di kepalanya, Xiao Tiangxuan melihat ke arah sosok Zhou Yuan yang mendekat dengan cepat, berniat untuk menunggu penampilan menyedihkan yang terakhir setelah menghabiskan genesis ki-nya. Namun, apa yang ditunggu Xiao Tiangxuan tidak akan pernah terjadi. Ekspresi Zhou Yuan tenang, bahkan tidak melirik ke arah mereka. Emas gelap genesis ki melonjak, terus-menerus menghancurkan banjir hijau yang masuk, sementara langkah kakinya yang cepat dan mantap terus meluncur melewati tangga batu di bawah kakinya. Sekarang hanya ada selusin langkah antara dia dan kelompok lapis kedua. Ekspresi Xiao Tiangxuan dan Guling sudah berubah sedikit jelek. Namun, Zhou Yuan mengabaikan mereka berdua. Langkahnya cepat dan kuat. Hanya dalam 2 menit,
sosoknya tiba-tiba menjadi tegak saat dia mencapai kelompok tingkat kedua di tengah teriakan keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang berjalan bahu-membahu dengan Xiao Tiangxuan, Guling dan yang lainnya di tengah-tengah. Zhou Yuan tidak melihat tatapan heran yang sekarang diarahkan ke arahnya, melainkan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Beberapa ratus langkah jauhnya, adalah kelompok pertama yang naik dengan cepat, terdiri dari Wu Huang dan para jenius tingkat puncak lainnya. Luluo, Zuo Qiu, King Yu dan Zhen Su juga mengikuti di belakang mereka. Pada saat ini, celah di antara para jenius secara bertahap terungkap. Kelompok pertama jenius tingkat puncak secara bertahap meninggalkan kelompok terakhir semakin jauh di belakang, pemandangan yang menimbulkan keputusasaan. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Dia sudah tertinggal selangkah lebih awal, jadi energi yang lebih besar jelas dibutuhkan untuk mengejar ketinggalan. Nafas dikeluarkan dari mulut Zhou Yuan saat ekspresi di matanya berubah menjadi sangat serius. Emas gelap Genesis Ki diwarnai dengan kepingan cahaya berwarna darah yang keluar dari tubuhnya. Sepersekian detik kemudian, kakinya terhempas ke tanah saat tubuhnya melesat ke depan, secara biadab merobek banjir di depannya. Xiao Tiangxuan, Guling dan yang lainnya tercengang oleh ledakan kecepatan instan Zhou Yuan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Zhou Yuan masih menahan diri lebih awal. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya berada di panggung gerbang surga. Xiao Tiangxuan melolong di dalam hatinya saat perasaan kalah muncul di dalam dirinya. Namun, tidak ada yang memperhatikan rasa frustrasinya, karena banyak orang jenius menatap kosong pada sosok Zhou Yuan. Emas gelap Genesis Ki berputar di sekelilingnya, tampaknya mengubahnya menjadi ular piton emas raksasa. Piton raksasa dengan berani maju melalui banjir hijau yang mengalir deras, seolah-olah ada gerbang naga di depan yang akan memberinya transformasi lengkap. Untuk sesaat, seolah-olah banjir hijau telah membeku dalam satu nafas. Dalam beberapa menit singkat, celah beberapa ratus anak tangga telah dilintasi oleh kaki Zhou Yuan. Aktivitas seperti itu secara alami terdeteksi oleh kelompok jenius tingkat puncak pertama. Mereka segera menoleh, hanya untuk tercengang dengan ular piton emas raksasa yang mendekat dengan cepat, yaitu Zhou Yuan. Orang ini, ekspresi kaget terlihat di wajah Yeming. Sungguh orang yang menarik, gumam Li Chunjun. Tahap gerbang surga sebenarnya berhasil mengejar kita. Anak ini luar biasa, Ning Zan juga berseru dengan takjub. Sambil memotong banjir dengan kecepatan penuh, Luluo bersorak, "Pergilah Zhou Yuan, jadi dia benar-benar telah menyusul. Orang ini memang memiliki beberapa kemampuan." Mulut King Yu terbuka sedikit, terkejut di wajahnya yang cantik. Di bagian paling depan, Wu Huang juga menoleh sedikit, menatap sosok emas yang mendekat dengan cepat saat cahaya dingin yang menakutkan melintas di matanya. "Zhou Yuan, apakah kamu benar-benar terburu-buru untuk mati?" Bab 183, sosok Zhou Yuan menerobos banjir hijau tanpa ampun seperti piton emas raksasa saat dia dengan cepat maju, langkah demi langkah raksasa lewat di bawah kakinya. Zhou Yuan telah menunjukkan kekuatan ledakan yang menakjubkan dalam beberapa menit terakhir. Dari tempat terakhir, dia telah melewati kelompok tingkat kedua dan sekarang mulai mendekati kelompok pertama. Pergantian peristiwa seperti itu secara alami menyebabkan gelombang keributan di luar Saint Remains Domain. Semua orang tahu bahwa untuk maju melawan banjir hijau yang mengalir tanpa henti, seseorang harus mengandalkan Genesis Ki-nya. Jika kultivasi Genesis Ki seseorang tidak mencukupi, itu akan mengakibatkan habisnya Genesis Ki dan pengusiran selanjutnya dari menara. Namun, tampilan kekuatan Zhou Yuan yang eksplosif belum menunjukkan tanda-tanda memudar, tetapi malah tumbuh semakin ganas. Pemandangan yang membuat banyak orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya berada di tahap gerbang surga. Bagaimana dia bisa memiliki Genesis Ki yang begitu melimpah? Banyak orang jenius tidak dapat memahaminya. Di luar Saint Remains Domain, senyum lega muncul di wajah Mu Wuji yang awalnya sedikit muram. Tatapannya terus terpaku pada sosok di cermin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Genesis Ki yang begitu melimpah di panggung gerbang surga. Ini berarti bahwa tingkat rumah Ki-nya pasti cukup tinggi. Itu paling minimum tingkat ungu, atau bahkan tingkat emas. Jika demikian, saya bertanya-tanya tingkat apa Ki emas itu. Rumah Ki emas? Tidak heran tuan tua itu sangat memikirkannya. Mu Wujin tertawa. Meskipun memiliki Ki Dueling kelas yang lebih tinggi bukanlah jaminan yang pasti untuk pencapaian seseorang di masa depan, itu masih merupakan keuntungan dibandingkan mereka yang berada di level yang sama, sementara juga merupakan indikator bakat seseorang. Suasana hati Mu Wuji menjadi sangat baik. Dia melirik utusan Istana Suci, Zhao Pan, saat dia berkata dengan seringnya lebar, "Sepertinya matamu sering tidak berfungsi dengan baik." Zhao Pan telah melihat penghinaan di matanya sebelumnya ketika dia melihat Zhou Yuan. Zhao Pan tanpa ekspresi, "Jangan merayakan terlalu dini. Jadi bagaimana jika dia menyusul? Jika dia benar-benar membuat marah Wu Huang, dia tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup."
Mu Wuji mengetuk pipanya, aku punya perasaan bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan seperti yang kamu bayangkan. Zhao Pan tertawa mengejek, nadanya dingin saat dia berkata, saya harap Anda bisa mengatakannya ketika anak itu dibunuh oleh Wu Huang. Mu Wuji dengan dingin terkekeh saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke cermin. Kita akan menunggu dan melihat, banjir hijau yang tampaknya tak berujung terus mengalir ke bawah. Terbuat dari Genesis Ki, kekuatan penghancurnya akan dengan mudah menyapu bahkan gunung. Pada saat ini, ada sekitar 3 lusin sosok di tangga batu tak berujung yang berjuang keras saat mereka maju melawan banjir hijau. Pada saat itulah, sosok Zhou Yuan benar-benar bergabung dengan kelompok tingkat pertama. Saat ini, Wu Huang, Ye Ming, Li Chunjun dan yang lainnya berada di paling depan. Kira-kira ada jarak 10 langkah di antara mereka, sementara para jenius tingkat puncak lainnya sedikit lebih jauh ke belakang. Setelah memasuki grup pertama, kecepatan gila Zhou Yuan akhirnya mulai melambat, keringat muncul di dahinya, sebuah tanda bahwa ledakan kekuatannya sebelumnya sangat membebani dirinya. Jika bukan karena rumah Ki berwarna merah darah dan Genesis Ki yang berlimpah di dalamnya, dia pasti sudah lama kehabisan jus dan tersapu oleh banjir hijau. Namun demikian, sebagian besar Genesis Ki di rumah Ki-nya telah dihabiskan. Karena itu, dia memilih untuk tidak mempertahankan hasil yang sama seperti sebelumnya, malah memperlambat kecepatannya untuk memulihkan Genesis Ki. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pikiran Zhou Yuan menjadi tenang saat dia mengangkat kepalanya dan menatap langkah-langkah yang tampaknya tak berujung. Nafasnya mulai panjang dan ditarik keluar. Dadanya sedikit menyusut kembali dengan setiap tarikan napas. Genesis Ki di sekitarnya berubah menjadi untayan putih yang tersedot ke tubuhnya. Teknik nafas naga ini juga mengapa Zhou Yuan berani mengabaikan konsumsi Genesis Ki sebelumnya. Alasan utama di balik ledakan eksplosifnya sebelumnya adalah karena dia dapat dengan cepat memulihkan Genesis Ki yang digunakan dalam waktu yang sangat singkat melalui kekuatan teknik nafas naga. Dengan demikian, Genesis Ki yang melonjak di sekelilingnya segera menjadi kuat kembali. Ini mengejutkan banyak orang yang menatap Zhou Yuan. Banyak yang awalnya berasumsi bahwa karena ledakan kekuatannya sebelumnya, Zhou Yuan tidak akan bertahan lama dan segera tersapu bersih. Siapa yang mengira kecepatan pemulihannya akan melampaui imajinasi mereka, memungkinkannya untuk dengan cepat menstabilkan posisinya di grup tingkat pertama. Banjir hijau tanpa lelah menerjang. Seiring berjalannya waktu, semua orang mulai merasakan banjir secara bertahap semakin kuat. Kesadaran ini menyebabkan ekspresi dari banyak jenius tingkat puncak dari kelompok pertama menjadi semakin serius. Karena konsumsi Genesis Ki mereka meningkat, namun, masih belum ada ujung yang bisa dilihat ke tangga batu. Batang dupa lain waktu tanpa sadar lewat. Zhou Yuan tiba-tiba sedikit mengernyit saat dia melihat ke atas. Dia sepertinya merasakan getaran samar beberapa saat sebelumnya. Mata Zhou Yuan tiba-tiba menegang sepersekian detik kemudian saat ekspresinya berubah drastis. Dia baru saja melihat gelombang raksasa setinggi 100 kaki naik agak jauh ke depan mereka, menciptakan bayangan raksasa saat menjulang dengan kejam di atas mereka. Gelombang hijau raksasa juga murni terdiri dari Genesis Ki. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengetahui betapa menakutkannya itu. Kemunculan gelombang raksasa yang tiba-tiba membuat ekspresi Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya berubah. Itu terlalu mendadak, dan bahkan mereka terpana. Pada saat mereka buru-buru memperkuat Genesis Ki mereka, gelombang hijau raksasa telah menghantam mereka tanpa ampun. Ledakan kekuatan seketika itu beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan yang kuat bahkan menyebabkan tubuh Wu Huang dan yang lainnya tersentak ke belakang dengan keras saat mereka didorong mundur dengan cepat. Untungnya, fondasi kuat mereka memungkinkan mereka untuk secara paksa berhenti menjadi diri mereka sendiri. Jenius tingkat puncak di belakang mereka juga dipukul, masing-masing dipaksa untuk mati-matian meraih tanah. Jeritan menusuk terdengar saat gelombang besar menghantam. Zhou Yuan mengangkat pandangannya dan melihat tubuh King Yu terlempar. Teknik gerakannya adalah kelas yang sangat tinggi, memungkinkannya untuk menghindari sebagian besar gaya, tetapi gelombang besar dari sebelumnya mengandung kekuatan aneh yang mengganggu langkahnya, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Dia segera terjepit oleh banjir hijau, terseret dengannya saat jatuh menuruni tangga batu. Wajah Zuokyu King Yu sekarang agak pucat. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi tidak dapat mengumpulkan Genesis Ki apapun karena dihancurkan oleh banjir hijau. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Tatapan tanpa syarat memenuhi matanya, tampaknya tidak pernah menganggap bahwa dia akan gagal di sini. Namun, saat Zuokyu King Yu menyerah, suara angin kencang terdengar, aliran putih melesat ke arahnya, menembus banjir hijau, dan membungkus pinggang mungilnya yang ramping. King Yu menoleh dengan heran, hanya untuk melihat Zhou Yuan memegang kuas hitam raksasa di tangga batu di dekatnya. Rambut putih di ujung kuas telah memanjang, berubah menjadi cambuk putih yang sekarang mencengkeramnya.
Zhou Yuan menggertakkan giginya saat dia menahan banjir yang menghantam. Dengan goyangan lembut, bulu kuas itu kembali, membawa King Yu saat terbang kembali ke kuas. Bulu kuas kembali ke ujung kuas sementara pinggang Zuokyu King Yu berputar dengan lincah saat dia mendarat di punggung Zhou Yuan. Pergelangan tangannya yang seputih salju dengan erat melingkari lehernya, napas harum meninggalkan bibir kecilnya yang merah. "Apakah kamu baik-baik saja?" Zhou Yuan memutar dengan tidak nyaman. Kehangatan dan kelembutan di punggungnya membuatnya merasa agak canggung. King Yu masih sedikit tidak sadar. Baru secara bertahap sadar beberapa saat kemudian, dia melihat ke sisi kepala Zhou Yuan dengan rasa terima kasih dan berkata dengan suara lembut, "Terima kasih." Dia tahu bahwa Zhou Yuan telah mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya. Begitu seseorang terjebak dalam banjir, mengumpulkan Genesis Ki hampir tidak mungkin, artinya pada dasarnya seseorang bisa mengucapkan selamat tinggal pada menara. Zhou Yuan tersenyum, "Kamu menyelamatkan Yao Yao, tentu saja aku harus menyelamatkanmu." King Yu menjadi tenang, segera mendapatkan kembali karakter penggoda yang biasa. Dia terkikik dengan menawan saat dia menghembuskan nafas ke telinga Zhou Yuan. "Aku tiba-tiba merasa kamu cukup tampan, mengapa tidak kembali bersamaku ke klan Zuokyu sebagai suamiku?" Sudut mulut Zhou Yuan berkedut, "Bisakah kamu tidak terlalu terbuka?" Penampilan Zhou Yuan membuat King Yu tertawa. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Mulut kecilnya yang kemerahan sedikit terbuka saat dia dengan lembut menggigit telinga Zhou Yuan. Basah dan hangat di telinganya hampir membuat kaki Zhou Yuan berubah menjadi jeli dan jatuh ke dalam banjir hijau. "Hehe, ini hadiahmu," tawa licik King Yu terdengar, tubuh rampingnya terpelintir, berubah menjadi kilatan cahaya hijau saat dia melesat pergi seperti ikan, melangkah sekali lagi ke dalam banjir hijau. Zhou Yuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menatap sosoknya yang pergi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. "Sungguh penggoda kecil. Aku menyelamatkanmu dari kebaikan hatiku dan kamu membalasnya dengan menggodaku." Bab 184, munculnya gelombang hijau telah mengirim banyak orang jenius dari Menara Sein. Hal ini menyebabkan getaran menjalari hati setiap orang, membuat mereka tidak lagi berani untuk rileks. Menaiki tangga batu ini jelas akan jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Dengan demikian, pendakian tangga selanjutnya menjadi semakin sulit bagi banyak orang jenius. Banjir tak berujung, gelombang raksasa terbentuk di dalamnya dari waktu ke waktu, kekuatannya dapat menghancurkan pegunungan. Itulah sebabnya Zhou Yuan dan yang lainnya perlu memusatkan semua Genesis Ki mereka untuk bertahan setiap saat. Dengan demikian, tingkat konsumsi Genesis Ki mereka berlipat ganda dengan cepat. Pada saat ini, bahkan ekspresi para jenius tingkat puncak menjadi agak jelek. Mereka sudah menyadari bahwa Genesis Ki mereka pada akhirnya akan habis sepenuhnya jika ini terus berlanjut. Mereka mengangkat kepala dan menatap tangga batu, masih belum terlihat ujungnya, saat mereka berteriak dengan getir di dalam hati mereka, "Kapan langkah-langkah ini akan berakhir?" Di luar Sein Remains Domain, keenam utusan itu menyaksikan pemandangan di dalam cermin. Pada tingkat ini, mereka semua akan mencapai batas waktu mereka dalam 3 batang dupa. Keenam utusan itu adalah para ahli kediaman ilahi. Ujung tajam mereka mengalami mata yang secara alami mampu secara akurat memperkirakan batas setiap orang dengan sekali pandang. Sangat sulit untuk menaiki tangga ini, sehubungan dengan banjir hijau yang deras. Bahkan 6 utusan dalam hati menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa jika mereka menekan kekuatan mereka ke tingkat yang sama dengan Wu Huang dan yang lainnya, mereka mungkin tidak dapat bertahan selama ini. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya mendapatkan berkah terbesar. Selanjutnya, kita akan lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Waktu terus mengalir, dan 2 batang dupa waktu berlalu dengan cepat. Pada saat ini, sekitar 3 lusin asli telah dipotong secara substansial. Mereka yang berada di belakang terus-menerus tersapu oleh banjir dan dikirim keluar dari Menara Sein, hanya menyisakan segelintir orang. Faktanya, bahkan kelompok jenius tingkat puncak pertama tidak lagi setenang di awal, tubuh mereka tidak lagi stabil. Jeritan sengsara tiba-tiba terdengar dari belakang. Xiao Tiangxuan dan Guling tidak lagi bisa bertahan, keduanya terlempar oleh gelombang hijau. Di tengah tangisan mereka yang tak henti-hentinya, keduanya dipukuli hingga babak belur sebelum akhirnya terlempar keluar dari menara. Pada titik ini, selain kelompok pertama jenius tingkat puncak, setiap jenius lain yang memasuki menara telah musnah. Adegan kejam ini menyebabkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya di dalam Sein Remains Domain menggigil di dalam dan merasa sedikit beruntung karena mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki menara. Hasil akhir bagi orang-orang seperti mereka kemungkinan besar tidak akan bagus. Di tangga batu, jenius tingkat puncak yang tersisa masih mengertakkan gigi saat mereka bertahan. Namun, segala sesuatunya tidak terlihat optimis. Genesis Ki yang melonjak di sekitar mereka tidak lagi semegah dan sekuat di awal. Luluo mau tidak mau mengutuk dengan wajah kecil yang agak pucat.
di mana si ujung tangga yang hancur ini? Di pundaknya, Little Frost juga terlihat sedikit lesu, pertanda dia terlalu banyak bekerja. Meskipun yang lain tetap diam, mereka jelas juga mengutuk kemustahilan langkah-langkah ini di hati mereka. Namun, sementara semua orang mengutuk dalam hati, mata mereka tiba-tiba sedikit melebar saat mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas, agak jauh dari depan mereka, sebuah platform batu lebar melayang di samping tangga. Apa itu? Sudahkah kita mencapai garis akhir? Semua orang tidak pasti. Mereka membawa kebingungan mereka saat mereka secara bertahap mendekati platform batu yang mengambang di sebelah tangga. Tatapan mereka menyapu, hanya untuk menemukan sebuah tablet batu di tengah platform di mana beberapa kata kuno bersinar diukir. Tampaknya itu adalah teknik Genesis, hanya pandangan kasar yang diperlukan bagi mereka untuk mengidentifikasinya secara samar. Ada kata-kata di bagian atas tablet Zhou Yuan dan yang lainnya melihat ke arah atas tablet. Benar saja, mereka melihat sederet kata kunomor. Tangga Sein memiliki 9 platform. Mereka yang masuk mungkin menerima harta, tetapi mereka tidak akan diizinkan keluar. Semua orang membaca teks saat pandangan bijaksana terungkap di mata mereka. Maksudnya ada total 9 dari platform batu ini harus menjadi yang pertama. Masuk berarti mendapatkan harta, tetapi tidak diizinkan pergi berarti kita tidak akan dapat memasuki kembali tangga Sein. Tatapan Zhou Yuan berkedip, sedikit memahami arti di balik kata-kata itu. Ini mungkin semacam hadiah bagi mereka yang berhasil bertahan sampai titik ini. Namun, jelas juga bahwa platform batu yang muncul nanti akan memiliki hadiah yang lebih baik. Semua jenius tingkat puncak adalah individu yang cerdas, dan segera menyadari hal ini. Oleh karena itu, mereka mengertakkan gigi, memilih untuk terus berjalan dengan susah payah daripada memasuki platform batu. Orang-orang ini adalah individu yang sombong, bagaimana mungkin mereka membiarkan diri mereka berhenti di sini? Oleh karena itu, kemajuan terus berlanjut, di bawah upaya pantang menyerah dari para jenius tingkat puncak. Mereka melihat 3 platform lagi berturut-turut setelah setengah dupa waktu. Namun, mereka hanya ragu sebentar, sebelum dengan suara bulat memilih untuk tidak masuk. Mereka semua ingin bertahan sedikit lebih lama agar berkah yang akhirnya mereka peroleh akan lebih baik. Waktu berlalu saat langkah kaki semua orang semakin berat dari sebelumnya. Langkah mereka melambat menjadi merangkak seolah-olah ada gunung yang berat di masing-masing punggung mereka. Platform batu kelima akhirnya muncul, jenius benua Dongsuan, Zhu Ying. Cukup pucat, keringat membasahi tubuhnya, perasaan itu hampir hilang dari kakinya, tatapannya berkedip tak tentu saat dia menatap platform batu kelima. Pada akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya, mengetahui bahwa dia telah mencapai batasnya, melanjutkan hanya akan mengakibatkan hanyut, ketika itu terjadi, dia akan dikeluarkan dengan tangan kosong. Oleh karena itu, dia mendengus pelan saat sosoknya melompat ke atas dan mendarat di platform batu. Dia jelas tidak berencana untuk bertahan, alih-alih mengubah fokusnya untuk mendapatkan berkah di platform batu ini. Aku sudah lama memperhatikanmu. Mari kita selesaikan dendam kita dengan benar dari yang terakhir kali. Saat Zhu Ying mendarat di platform kelima, Luluo dengan dingin mendengus dan juga meninggalkan tangga batu, mendarat di platform batu yang sama. Itu bukanlah keputusan gegabah yang dibuat murni karena kemarahan. Dia juga mengerti kondisinya saat ini. Jika dia melanjutkan, kemungkinan besar dia tidak akan mampu bertahan sampai platform batu keempat. Karena itu, dia harus bersaing untuk platform kelima. Tatapan Zhu Ying menjadi beku saat dia melihat Luluo juga mendarat di platform yang sama dan mencibir. Karena kamu menginginkan kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Tindakan mereka segera menyebabkan kegemparan di Saint Remains Domain. Tatapan yang tak terhitung mulai menyala dengan kegembiraan. Mereka akan bertarung, pergilah Little County Lord. Hajar wanita itu, berkat Saint Remains Domain milik benua Changmang kita tidak bisa membiarkan orang-orang Dongsuan itu bahkan satupun. Suara naik dan turun di Saint Remains Domain, praktis semua orang mendukung Luluo melawan orang luar. Di tangga batu, Zhou Yuan dan yang lainnya berhenti sejenak, tetapi segera mulai mendaki lagi. Hati-hati Lulu, Zhou Yuan memperingatkan. Luluo melambaikan tangan kecil. Tenang, aku tidak akan lagi memberikan kesempatan yang sama dari waktu sebelumnya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan Zhou Yuan. Dia terus maju, secara bertahap meninggalkan platform batu kelima. Tatapannya berangsur-angsur menajam. Dia memiliki perasaan bahwa fase paling intens akan segera dimulai. Bab 185, semburan tak berujung mengalir menuruni tangga batu yang panjang. Sekarang hanya ada 10 angka di atasnya. Masing-masing dari mereka adalah jenius tingkat puncak, hanya karena fondasi kokoh mereka yang kuat yang memungkinkan mereka bertahan sampai sekarang. Di platform batu kelima, Luluo dan Zhu Ying telah memilih untuk masuk dan bersaing untuk mendapatkan berkahnya, sementara semua orang terus maju dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, siapapun dapat melihat bahwa bahkan para jenius tingkat puncak ini mulai lelah.
langkah kaki mereka semakin berat dan lambat. Dari kelihatannya, seseorang akan tertinggal di setiap platform berikutnya. Di luar Saint Remains Domain, banyak tatapan yang melihat pemandangan ini mengerti bahwa klimaks sudah dekat, setiap platform berikutnya akan ditempati, dan kemungkinan besar oleh lebih dari satu orang. Dengan kata lain, pertempuran sengit demi pertempuran untuk mendapatkan berkah di platform batu akan segera meletus. Tikus Dongsuan berani diam-diam menyelinap ke benua Changmang kita dan mencuri berkah kita. Betapa penuh kebencian. Berbagai perwakilan faksi di luar Saint Remains Domain sangat marah setelah mengetahui identitas Ye Ming dan kawan-kawan. Mereka memandang ke arah 6 utusan di langit, tetapi menyadari bahwa mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Oleh karena itu, perwakilan hanya bisa tak berdaya menghentikan kutukan mereka karena tidak ada cara mereka bisa membuang Ye Ming dan geng keluar dari Saint Remains Domain saat ini. Jika orang-orang Dongsuan itu cukup pintar, mereka akan mengalokasikan satu orang ke masing-masing platform batu berikutnya untuk mencegah skenario pertempuran di antara mereka sendiri. Beberapa individu yang lebih cerdas mampu memahami dengan jelas situasi saat ini. Ketika itu terjadi, pertempuran untuk berkah akan menjadi kontes antara benua Changmang kita dan benua Dongsuan. Ada banyak benua di dalam surga Changsuan, termasuk benua Changmang dan Dongsuan. Jika para jenius Dongsuan ini berhasil melakukan perjalanan jauh ke benua Changmang dan merebut berkah di sini, benua Changmang pasti akan dipermalukan, orang lain pasti akan mengatakan bahwa tidak ada orang yang mampu di benua Changmang. Hal-hal yang memengaruhi wajah semua orang tidak boleh diabaikan. Lagi pula, tidak ada yang ingin dianggap tidak berguna saat bertemu orang-orang dari benua lain. Saya berharap para jenius tingkat puncak yang tersisa akan dapat menghentikan para jenius Dongsuan itu, dan mengamankan berkah untuk benua Changmang kita. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, platform batu ke-6 akhirnya muncul. Ye Ming sedikit menyempit saat dia menatap platform batu apung di dekatnya. Setelah hening sejenak, dia memberi isyarat tangan ke arah anggota Dongsuan yang tersisa di belakangnya. Termasuk Ye Ming, masih ada 4 orang jenius yang tersisa dari benua Dongsuan. Ketika mereka melihat gerakan tangan Ye Ming, mereka mengerti niatnya. Dia ingin mereka memberikan segalanya untuk beberapa berkah berikut di platform batu. Pemuda bernama Jiang Quan meludah ke tanah. Segera setelah itu, jari-jari kakinya mendorong dengan kuat, genesis ki biru mirip dengan air yang mengalir di bawah kakinya, mengirimnya ke platform batu ke-6. Dia jelas tidak lagi berencana untuk maju, malah memilih untuk mengambil berkah di platform batu ke-6. Zhou Yuan dan yang lainnya secara alami melihat ini. Dalam sepersekian detik itu, dengan pengecualian Wu Huang yang tampaknya tidak peduli, para jenius lainnya saling bertukar pandang. Izinkan saya pergi ke platform batu ke-6 ini. Suara yang agak suram dan serak terdengar. Orang yang berbicara adalah Zhen Su. Yang lain terdiam sejenak, sebelum mereka mengangguk. Saya harap kalian semua akan bekerja lebih keras dan jangan biarkan orang Dongsuan mengambil berkah, atau orang lain akan menertawakan generasi muda benua Changmang kita dan mengatakan kita semua adalah sampah. Setelah selesai, jari-jari kaki Zhen Su terdorong dari tanah. Sosoknya melesat ke dalam banjir sebelum mendarat di platform batu ke-6. Tikus tanpa tulang, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapiku sendirian sebelumnya. Siapa yang akan membantumu kali ini? Tatapan beku Zhen Su diarahkan ke Jiang Quan saat tatapan dingin dan kejam melintas di matanya. Dalam pertarungan mereka sebelumnya, teman-teman Jiang Quan telah menonton di dekatnya secara rahasia. Akibatnya, Zhen Su tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya, membiarkan Jiang Quan mengambil keuntungan. Zhen Su telah lama menunggu balasan. Tidak lama setelah munculnya platform batu ke-6, yang ke-7 juga muncul. Kali ini, Zuo Qingyu mengambil inisiatif. Lampu hijau menyala saat dia mendarat di platform sebelum melihat ke arah 3 jenius Dongsuan terakhir. Siapa yang berniat menantangku untuk berkah ini? Ekspresi Ye Ming acuh tak acuh saat dia melihat ke arah menara logam berotot seperti pemuda. Tubuh yang terakhir tampak seperti ditempa dari logam, dan mengeluarkan aura kebrutalan. Qin Tong, kamu sudah bangun. Pemuda bertubuh logam itu mengangguk, kakinya terhempas ke tanah, mengirimnya melayang di udara. Dia mendarat di platform batu ke-7 dan melihat ke arah Zuo Qingyu dengan senyum buas. Sungguh kecantikan kecil yang mempesona, semua wanita yang telah saya permainkan selama bertahun-tahun berakhir dengan sangat cepat. Apakah Anda dapat bertahan? Jijik melintas di mata Zuo Qingyu, tetapi senyum di wajahnya yang mempesona hanya semakin manis. Kamu tidak akan tahu kalau kamu belum mencoba, kamu banteng kikuk yang besar. Banjir terus melonjak ke bawah, namun, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi agak tegang saat ini saat mereka menatap 6 sosok terakhir di tangga batu. Aku ingin tahu siapa yang akan memasuki platform ke-8. Kemungkinan besar Zhou Yuan, sudah tidak terbayangkan baginya untuk bertahan begitu lama. Dia mungkin sudah mencapai batasnya, kan?
Siapa di antara yang lain yang bukan yang terbaik bahkan di antara para jenius tingkat puncak, Wu Huang, Lu Chunjun, Ning Zhan, semuanya harus bertahan lebih lama dari Zhou Yuan. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tinggi di langit di atas Saint Remains Domain, Mu Wuji sedikit mengernyit saat dia menatap sosok Zhou Yuan. Genesis Qi yang terakhir memang tampak paling lemah di antara 6 yang tersisa. Zhou Yuan bagaimanapun juga hanyalah seorang praktisi tahap gerbang surga. Meskipun Qi Dueling kelas tingginya telah memberinya lebih banyak Genesis Qi daripada para ahli Alpha Origin biasa, beberapa yang tersisa benar-benar tingkat atas bahkan di antara yang terbaik dari mereka. Mereka juga sangat berbakat dan tingkat Qi Dueling jelas tidak jauh dari sisi rendah. Dibandingkan dengan mereka, Zhou Yuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mu Wuji menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa banjir hijau adalah ujian terhadap jumlah dan tingkat pemulihan Genesis Qi seseorang. Untuk tahap gerbang surga Zhou Yuan, ini jelas tidak menguntungkan. Tidak mudah baginya untuk mencapai tahap ini. Mu Wuji tahu bahwa Zhou Yuan tidak bisa disalahkan. Namun, pada tingkat ini, Zhou Yuan akan segera kehilangan hak untuk melanjutkan. Ini adalah sesuatu yang menurut Mu Wuji sangat disesalkan. Zhou Yuan secara alami tidak menyadari diskusi di dunia luar, tetapi dia memahami kondisinya saat ini. Genesis Qi di sekitarnya menjadi jauh lebih lemah. Lagi pula, konsumsi sepanjang jalan di sini terlalu besar. Faktanya, pemulihan Genesis Qi-nya terkadang tidak dapat mengimbangi meskipun dia menggunakan teknik Dragon Breath. Namun, tekad masih memenuhi mata Zhou Yuan saat dia memfokuskan setiap serat dari dirinya, seolah-olah satu-satunya hal di matanya adalah banjir hijau. Dia tidak mau menyerah begitu saja di sini. Raungan sepertinya bergema di dalam hatinya. Dunia menjadi sunyi saat ini, nafasnya yang cepat adalah satu-satunya suara yang bergema di kepalanya. Dalam sepersekian detik ini, napasnya menjadi semakin tersengal. Bahkan tanpa sepengetahuan dirinya sendiri, sekarang ada raungan naga yang sangat samar bercampur dengan napasnya. Genesis Qi di sekitar Zhou Yuan sedikit beriak, sebelum mengalir tanpa henti ke hidungnya, berubah menjadi untayan putih yang masuk melalui lubang hidungnya. Ini, Zhou Yuan akhirnya mendeteksi sesuatu saat hatinya mulai bergetar. Dia telah menyadari bahwa setiap nafas yang dia ambil mengandung kekuatan nafas naga yang tanpa henti dapat menyedot Genesis Qi dari sekitarnya. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget, kemahiranku dalam teknik nafas naga, tampaknya telah berkembang. Pada awalnya, Zhou Yuan perlu melakukan seluruh rangkaian bentuk naga bermain-main untuk menggunakan satu helaan napas dari teknik nafas naga. Saat penguasaannya tumbuh, dia tidak lagi membutuhkan bentuk naga yang bermain-main, dan dapat mengaktifkan nafas naga melalui gerakan tulangnya, metode yang lebih nyaman dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Namun, tingkat kemajuan sebenarnya dari teknik nafas naga adalah menyelaraskan dengan sempurna dengan pernapasan seseorang, memungkinkan setiap napas berubah menjadi napas naga yang dapat dengan mudah menyerap Genesis Qi. Di masa lalu, Zhou Yuan tidak dapat mencapai prestasi ini, tetapi sekarang dia akhirnya melakukan kontak dengannya karena tekanan dari banjir hijau. Meski dia belum mencapai kesempurnaan, keefektifan tekniknya sudah beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Zhou Yuan terus bernafas saat Genesis Qi di sekitarnya melonjak tanpa henti, berubah menjadi kabut putih yang dengan cepat tersedot olehnya. Saat proses ini berlanjut, Genesis Qi awalnya agak lemah perlahan mulai cerah dan tumbuh kuat kembali. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, langkah demi langkah terbang melewati bawah kakinya, dalam satu lompatan. Posisinya naik dari yang terakhir di antara 6 menjadi berdiri bahu-membahu dengan Wu Huang, Ye Ming, Li Chunjun dan yang lainnya. Perubahan ini segera ditemukan oleh mereka yang lain, membuat mereka terkejut. Mereka awalnya percaya bahwa Zhou Yuan akan menjadi yang berikutnya untuk menyerah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa perubahan seperti itu tiba-tiba akan terjadi? Pandangan gelap melintas di wajah Wu Huang, niat membunuh di matanya semakin tebal. Dia bisa merasakan bahwa Zhou Yuan semakin menjadi ancaman. Bab 186, segera Zhou Yuan datang untuk berdiri berdampingan dengan orang-orang di paling depan. Gelombang demi gelombang kebisingan meledak di luar Saint Remains Domain. Ekspresi banyak orang sedikit berubah. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Zhou Yuan yang hampir habis tiba-tiba menjadi begitu hidup dan energi. Dia tidak tertinggal semakin jauh, tetapi bahkan naik ke level yang sama dengan Wu Huang dan yang lainnya. Orang harus tahu bahwa pada akhirnya, Zhou Yuan masih hanya seorang ahli tahap gerbang surga, sementara Wu Huang dan yang lainnya adalah praktisi Alpha Origin yang bonafit. Kesenjangan antara kedua level ini tidak kecil. Namun, Zhou Yuan masih berhasil mengejar ketinggalan. Bagaimana mungkin ada yang tidak terkejut? Di luar Saint Remains Domain, Mu Wuji agak heran ketika dia melihat pemandangan ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Anak ini tampaknya telah menguasai semacam metode menarik Qi tingkat tinggi. Matanya yang tajam telah melihat melalui Zhou Yuan dalam sekali pandang.
Genesis Ki Zhou Yuan sedang diisi ulang dengan cepat. Kecepatan seperti itu hanya dapat dikaitkan dengan metode menarik Ki kelas tinggi. Tapi setidaknya dia berhasil mendorong Mu Wuji terkekeh, menghirup asap saat asap mengepul dari hidungnya, menyebabkan asap menyelimuti area tersebut. Dia kemudian melihat ke arah utusan Sekte Suci, Zhao Pan. Dia saat ini tanpa ekspresi saat dia menatap cermin. Namun, dari sudut matanya yang berkedut, Mu Wuji tahu bahwa dia tidak setenang yang terlihat di permukaan. Sepertinya anak ini benar-benar akan menjadi kuda hitam. Mulut Mu Wuji terbuka menjadi senyuman. Mata tuan tua benar-benar unik. Tidak lama setelah ledakan kecepatan Zhou Yuan yang menempatkannya di jalur yang sama dengan Wu Huang, Ye Ming, dan para jenius kelas atas lainnya, platform ke-8 muncul dalam pandangan mereka. Tatapan Ye Ming mengarah ke anggota terakhir Dong Xuan yang masih mengikuti di belakangnya. Itu adalah pemuda berambut putih dengan wajah dingin. Namun, dari kekokohan dan kuantitas Genesis Ki yang menyebar dari tubuhnya, dia jelas lebih kuat dari Zhu Ying dan yang lainnya. Fang Zong, kamu sudah bangun. Pemuda berambut putih itu tidak menjawab. Jari-jari kakinya terdorong dari tanah, tubuhnya seperti hantu saat muncul di platform batu. Matanya yang acuh tak acuh memandang ke arah Zhou Yuan, Li Chunjun dan Ning Zhan saat dia berkata, siapa yang akan melawanku untuk mendapatkan berkah di platform batu ini? Tatapan dari trio Zhou Yuan bertemu. Sebelum Li Chunjun perlahan menyarankan, orang dengan Genesis Ki terlemah sekarang akan pergi. Ada pendapat. Ning Zhan dengan canggung menggaruk kepalanya dan melihat ke arah Zhou Yuan. Genesis Ki-nya awalnya adalah yang terlemah, tetapi setelah perubahan sebelumnya, Genesis Ki yang terakhir masih kuat. Dengan demikian, Ning Zhan sekarang hanya sedikit lebih lemah. Saya benar-benar ingin melawan Wu Huang lagi, tidak pernah menyangka bahwa saya harus berhenti di sini. Ning Zhan tersenyum tak berdaya. Segera setelah itu, matanya yang dipenuhi nafsu pertempuran liar terbakar dengan penuh semangat saat mereka diarahkan ke pemuda berambut putih. Tapi orang ini sepertinya akan melakukan pertarungan yang cukup bagus. Kuharap aku bisa menikmati ini. Heh, kamu di sana, yang bernama Zhou Yuan, jika kamu dicocokkan dengan Wu Huang, berikan dia pukulan yang bagus untukku. Ning Zhan berteriak pada Zhou Yuan sebelum menyerbu ke depan. Dengan ledakan keras, dia mendarat di platform batu ke-8 seperti bola meriam. Zhou Yuan mengangguk sedikit saat dia menatap sosoknya. Saat Ning Zhan dan Fang Zong memasuki platform ke-8, hanya sosok Zhou Yuan, Wu Huang, Ye Ming dan Li Chunjun yang tersisa di tangga batu. Keempatnya adalah yang terbaik di antara yang terbaik dari kelompok ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkobar dengan kegembiraan saat mereka menyaksikan, tantangan tangga batu jelas tumbuh semakin intens dan menakjubkan. Namun, yang paling membuat mereka penasaran adalah dua jenius puncak mana yang akan bersaing di platform ke-9. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya baik di dalam maupun di luar Saint Remains Domain dengan penuh semangat menyaksikan, menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Selusin menit singkat diam-diam berlalu dalam keheningan ini. Sudah muncul, platform batu ke-9 telah muncul. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi langit, memecah kesunyian. Tatapan demi tatapan memandang ke atas, dan tentu saja, mereka melihat platform batu melayang agak jauh ke depan. Itu adalah platform batu terakhir di tangga Sein. Begitu mereka melewati platform ini, mereka akan segera mencapai puncak Gunung Sein di mana mereka bisa mendapatkan berkah terbesar. Pada saat ini, hampir setiap tatapan mulai menyala lebih panas dari sebelumnya, bahkan tidak ada yang berani berkedip. Mereka bukan satu-satunya tentu saja, bahkan hati Zhou Yuan dan tiga lainnya mulai berdebar ketika mereka melihat platform batu ke-9, samar-samar merasa seolah beban berat telah diangkat dari bahu mereka. Karena kemunculan platform ke-9 berarti bahwa mereka akan mencapai akhir langkah orang suci ini. Namun, saat keempatnya menghela nafas lega di hati mereka, seluruh tangga tiba-tiba mulai bergetar. Kengerian melonjak ke wajah mereka ketika mereka melihat banjir hijau di atas mulai berkumpul, membentuk gelombang hijau raksasa yang terus naik semakin tinggi. Dalam beberapa napas pendek, gelombang hijau raksasa telah mencapai ketinggian lebih dari 10.000 kaki. Gelombang itu dipenuhi dengan Genesis Ki yang mengamuk, kekuatan mengerikan yang tak tertandingi oleh apapun dari sebelumnya. Persetan, di hadapan gelombang yang begitu besar, bahkan kuartet Zhou Yuan tidak bisa menahan kutukan. Namun, gelombang 10.000 kaki tidak mempedulikan kutukan mereka. Dengan getaran hebat, itu jatuh ke arah mereka berempat dengan kekuatan besar yang tak terbayangkan. Dari kehadirannya yang luar biasa, dapat dipastikan bahwa apapun yang menghalangi jalannya akan dihancurkan. Keempat mengambil napas dalam-dalam, sebelum berlari ke depan sepersekian detik kemudian. Mereka mengerti bahwa ini adalah rintangan terakhir. Begitu mereka lewat, itu pasti akan menjadi puncak.
Teriak Wu Huang saat Genesis Ki merah melesat di belakangnya, berubah menjadi matahari merah-merah raksasa yang sedang terbit. Di bawah sinar matahari, samar-samar orang bisa melihat gagak emas berkaki 3. Lu Chunjun memegang pedang hitamnya, manusia dan pedangnya sebagai satu saat mereka menembak ke depan seperti kilatan cahaya pedang. Pusaran di mata Ye Ming berputar, Genesis Ki hitam menyatu ke arah telapak tangannya, berkembang pesat saat berubah menjadi pusaran hitam yang ditempatkan secara defensif di depannya. Zhou Yuan mengeluarkan lolongan panjang saat Genesis Ki di rumah Ki-nya meledak tanpa syarat. Genesis Ki emas gelap tampak membentuk siluet ular piton emas raksasa. Ular piton itu menelan Zhou Yuan ke dalam mulutnya yang besar, sebelum menyerbu ke depan dengan lambaian ekornya. Keempat sosok itu telah mengeluarkan setiap kekuatan terakhir mereka. Di bawah pengawasan mata yang tak terhitung jumlahnya, mereka menabrak gelombang setinggi 10.000 kaki. Seluruh tangga Sein tampak sedikit bergetar. Gelombang kejut mengamuk dengan panik menghancurkan daerah itu. Setiap tatapan terpaku pada keempat sosok itu, mereka menyerbu ke dalam gelombang, menerobosnya inci demi inci seolah-olah akan menembus keseluruhannya. Semua orang tahu apa yang menanti mereka setelah gelombang 10.000 kaki ini, puncak Gunung Sein. Tapi, siapa yang akan menjadi pemenangnya? Pada saat ini, semua orang baik di dalam maupun di luar Sein Remains Domain bahkan tidak berani bernafas. Mata Zhao Pan terbuka lebar saat dia menatap. Mu Wuji bahkan lupa menggembungkan pipanya. Semua pandangan mereka tertuju pada cermin. Semua orang ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir dari pertempuran sengit ini. Bab 187, gelombang hijau bergejolak, meledak dengan kekuatan yang bisa menyapu gunung dan menjungkir balikkan lautan. Tingginya 10.000 kaki, pemandangannya hanya bisa dikatakan luar biasa. Namun, semua orang jelas tahu tentang teror dalam kemegahan tersebut. Saat ini, ada 4 sosok di dalam gelombang raksasa ini. Keempatnya menggunakan semua kekuatan mereka untuk dengan panik mendorong setiap lapisan dalam gelombang. Mereka ingin menembus gelombang, meledakkan penghalang terakhir ini. Setiap tatapan baik di dalam maupun di luar Sein Remains Domain dikumpulkan pada 4 sosok. Mereka berempat tampaknya telah mendorong Genesis Ki mereka hingga batasnya. Namun, siapapun dapat melihat bahwa gelombang hijau terakhir mengandung terlalu banyak kekuatan. Kekuatan yang begitu besar sehingga keempat individu itu memiliki ekspresi yang sangat serius, dan tidak berani mengalihkan perhatian mereka. Dalam waktu singkat selusin napas, mereka hampir berada di titik tengah gelombang. Di luar Sein Remains Domain, salah satu dari 6 utusan tiba-tiba berkomentar, mereka akan kehabisan tenaga. Mata Mu Wuji dan Zhao Pan menyusut. Mereka juga secara alami dapat merasakan bahwa Zhou Yuan, Wu Huang dan 2 lainnya dengan cepat kehabisan Genesis Ki mereka. Jelas bahwa bahkan mereka merasakan tekanan besar dari gelombang hijau setinggi 10.000 kaki. Gunung Sein memang sulit untuk didaki. Utusan lain menghela nafas. Dari kelihatannya, aku khawatir mereka berempat tidak punya pilihan selain mendarat di platform batu ke-9. Jika mereka memilih platform batu ke-9, mereka tidak akan bisa mencapai puncaknya, dan tidak lagi bisa mendapatkan berkat terbesar. Tatapan utusan itu terpaku erat ke cermin. Mereka tahu bahwa hasil akan segera muncul. Tidak baik, dalam gelombang hijau, alis Ye Ming berkerut erat, ekspresinya agak suram. Dia menyadari Genesis Ki yang menipis dengan cepat, dan tahu bahwa dia tidak akan bisa melewati gelombang hijau jika ini terus berlanjut. Ekspresi Li Chunjun masih mirip dengan sumur tanpa riak, namun, kekuatan destruktif pedangnya Ki jelas menjadi jauh lebih lemah. Wu Huang dan Zhou Yuan juga memberikan segalanya dengan ekspresi muram. Selusin napas lainnya berlalu dengan cara ini, pusaran hitam di depan Ye Ming tiba-tiba berhenti, tanda bahwa itu akan runtuh, sementara Lu Chunjun secara paksa dihancurkan dari manusia dan pedangnya sebagai satu keadaan. Kecepatan Zhou Yuan dan Wu Huang juga turun, desahan gelombang hijau yang tak terhitung jumlahnya terdengar di Sein Remains Domain saat ini. Namun, saat semua orang merasa keempatnya tidak lagi bisa maju, Genesis Ki yang mengamuk tiba-tiba meletus dari tubuh Wu Huang saat matahari merah raksasa di depannya meledak. Dengan meminjam ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini, kecepatan Wu Huang melonjak. Keributan melanda bagian dalam dan luar Sein Remains Domain. Tidak ada yang tahu bahwa Wu Huang masih menahan sesuatu. Bagus sekali, utusan Istana Suci Zhao Pan tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Mu Wuji mengerutkan kening dalam-dalam. Ye Ming dan Li Chunjun juga dikejutkan oleh ledakan kekuatan Wu Huang yang tiba-tiba. Terutama Ye Ming, tatapan gelap melintas di matanya. Wu Huang, karena kita bisa dikatakan sebagai sahabat, kita secara alami harus melalui suka dan duka bersama. Meninggalkanku saat kamu mendaki puncak jelas tidak boleh. Karena itu, akan lebih baik bagimu untuk tinggal di sini dan temani aku. Ye Ming dengan dingin tertawa kecil saat dia tiba-tiba bergerak. Dengan sentakan lengan bajunya,
Genesis Ki hitam melesat keluar, berubah menjadi tombak hitam yang menusuk ke arah Wu Huang seperti kilat. Tombak hitam menembus udara, jelas mengandung kekuatan penuh Ye Ming. Karena dia tidak bisa mencapai puncak, tidak ada orang lain yang bisa mencapainya. Sungguh orang yang kejam, serangan tiba-tiba Ye Ming menarik napas yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang menyerang Wu Huang adalah orang yang bermitra dengannya. Tombak hitam tiba seperti sambaran petir, langsung muncul di belakang Wu Huang. Namun, alih-alih terkejut dengan serangan mendadak itu, senyum aneh muncul di wajah Wu Huang. Seseorang hanya bisa melihat tubuhnya berhenti sejenak dan tangannya mulai membuat gerakan melingkar. Genesis Ki merah mulai berputar, menyebabkan tombak hitam berhenti. Dengan satu putaran tangannya, tombak hitam itu dengan ganas menembak ke arah depan dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Sosok Wu Huang melompat ke tombak, menginjak tubuhnya saat dengan cepat menembus gelombang hijau. Ye Ming, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan waspada terhadap seseorang yang licik sepertimu? Tawa Wu Huang terdengar saat dia pergi dengan tombak. Ekspresi Ye Ming penuh badai. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wu Huang sudah siap. Dia dengan sengaja menunjukkan celah, memancingnya untuk menyerang sehingga dia bisa meminjam kekuatannya untuk melakukan perjalanan melalui gelombang. Dan sekarang, kekuatan Ye Ming habis, tidak lagi mampu maju bahkan setengah langkah ke depan. Cantik, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di Saint Remains Domain. Tidak ada yang mengira Wu Huang akan menggunakan serangan Ye Ming untuk membantunya maju. Sepertinya Wu Huang akan menjadi satu-satunya yang mendaki puncak Gunung Saint. Zhao Pan menggosokkan kedua tangannya saat dia tertawa keras. Dia melirik Mu Wuji dari sudut matanya, ekspresi mengejek di bibirnya. Zhou Yuan, Li Chunjun dan Ye Ming sudah berada di kaki terakhir mereka. Mustahil bagi mereka untuk menembus gelombang hijau terakhir dan mencapai puncak gunung. Di dalam gelombang hijau, mata Zhou Yuan mulai berkedip dalam pikirannya saat dia menatap sosok Wu Huang yang pergi dengan cepat di atas tombak. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam. Untuk berpikir bahwa kamu masih memiliki sesuatu sebagai cadangan bahkan pada saat seperti itu, Wu Huang, kamu benar-benar luar biasa. Namun, jika kamu yakin ini akan memperkuat kemenanganmu, kamu terlalu meremehkanku. Sinar cahaya yang cemerlang tiba-tiba muncul di antara alis Zhou Yuan saat denyut roh meledak. Genesis Ki miliknya memang telah habis. Tetapi orang tidak dapat melupakan bahwa Genesis Ki bukanlah satu-satunya hal yang dia andalkan. Faktanya, penguasaan rohnya lebih besar dari siapapun di sini. Roh ilusi samar-samar terlihat, diam-diam duduk di antara alis Zhou Yuan. Genesis Ki kembali ke tubuhnya, tetapi sekarang dikelilingi oleh kekuatan tak terlihat yang kuat. Gelombang hijau terus terkoyak saat sosoknya berlari ke depan, mengejar Wu Huang. Kekuatan tak terlihat adalah kekuatan roh yang jelas. Ledakan kecepatan tiba-tiba Zhou Yuan segera menarik tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Zhou Yuan masih memiliki Genesis Ki. Tidak, itu bukan Genesis Ki, itu kekuatan roh. Jadi begitu caranya, kultivasi rohnya cukup tinggi, tapi dia tidak menggunakannya sejak awal karena sekarang adalah waktu terbaik. Gelombang demi gelombang kebisingan berdenyut di antara kerumunan, tak terhitung banyaknya orang yang terkagum-kagum. Siapa yang bisa membayangkan rangkaian pasang surut seperti itu? Bahkan hingga saat ini, belum ada yang bisa memastikan siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Zhou Yuan melesat ke depan, memotong gelombang hijau. Langkah kaki Lu Chunjun berhenti saat ini saat dia mengukur kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Dia kemudian menatap Zhou Yuan, dan terdiam sesaat, sebelum dengan erat mencengkeram pedang hitamnya yang berat. Zhou Yuan, aku akan mengirimmu pergi. Aku harap kamu akan mencapai puncaknya. Li Chunjun menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan tiba-tiba mengirim tebasan terbang. Cahaya pedang yang tangguh tanpa kilatan yang sama meroket ke depan, muncul di depan Zhou Yuan untuk membantunya memotong gelombang hijau. Zhou Yuan sedikit terkejut, dia segera menatap Li Chunjun dengan penuh terima kasih. Dengan bantuan Li Chunjun, dia sekarang percaya diri melewati seluruh gelombang dan naik ke puncak. Terima kasih, dengan ucapan terima kasih yang lembut, kecepatannya naik dengan cepat. Beberapa napas kemudian, dia sudah berada di belakang Wu Huang. Wu Huang menoleh, tatapan mereka bertemu. Niat membunuh yang tebal praktis bisa membekukan udara di sekitarnya. Zhou Yuan, kamu benar-benar mirip dengan roh yang tertinggal, suara Wu Huang dingin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa naga lumpuh dari klan Zhou, yang bahkan tidak akan dia lihat, suatu hari akan berada tepat di belakangnya. Wu Huang, mari kita selesaikan dendam kita hari ini. Pembunuhan di mata Zhou Yuan bergetar. Kamu? Wu Huang tertawa menghina. Baik, aku akan membunuhmu hari ini, menghancurkan semua harapan yang mungkin dimiliki oleh klan Zhoumu. Di bawah perhatian tatapan bersemangat yang tak terhitung jumlahnya baik di dalam maupun di luar Saint Remains Domain,
Sosok Zhou Yuan dan Wu Huang akhirnya pecah dari gelombang hijau setinggi 10.000 kaki, langsung menuju ke awan. Bab 188, sosok Zhou Yuan dan Wu Huang seketika menembus gelombang hijau setinggi 10.000 kaki dan melesat ke awan. Atmosfer di luar dan di dalam Saint Remains Domain tiba-tiba mencapai titik didihnya. Tak terhitung yang terpana, tidak ada yang menyangka bahwa tidak akan ada satu tapi dua yang berhasil menembus rintangan terakhir, apalagi, mereka adalah Wu Huang dan Zhou Yuan. Tentu saja, orang banyak masih bisa menerima Wu Huang karena semua orang tahu reputasinya. Zhou Yuan di sisi lain, benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimanapun, Zhou Yuan hanya berada di tahap gerbang surga. Siapa yang bisa membayangkan bahwa di antara banyak orang jenius di Saint Remains Domain, seorang praktisi tahap gerbang surga akan menjadi orang yang mencapai tahap ini. Di luar Saint Remains Domain, hanya ada keterkejutan di wajah para perwakilan dari berbagai faksi. Zhou Yuan seharusnya dari Kekaisaran Zhou Besar. Zhou Besar yang tanahnya diambil oleh Kekaisaran Wu Besar melalui semacam plot konspirasi, kupikir mereka telah dimusnahkan oleh Wu Besar. Tidak bisa dipercaya bahwa individu berbakat seperti itu akan datang dari Zhou Besar, kemungkinan masa depannya akan tidak terbatas. Bakat Zhou Yuan mungkin memang luar biasa, tapi sayang sekali dia tidak cukup sabar dan toleran. Wu Huang tidak akan melepaskannya karena memilih untuk mendaki puncak pada saat seperti itu. Ya, Wu Huang jelas bukan seseorang yang harus kamu sakiti. Banyak bisikan terdengar, tetapi jelas bahwa semua orang tidak terlalu optimis dengan situasi Zhou Yuan. Wu Huang terlalu terkenal, kekuatannya praktis tak terukur. Sebagai perbandingan, meskipun Zhou Yuan adalah kuda hitam yang luar biasa, dia secara keseluruhan masih lebih lemah. Zhou Yuan agak mampu, beberapa utusan tidak bisa tidak berkomentar ketika mereka melihat ini, beberapa kekaguman dalam tatapan mereka saat mereka melihat ke arah Zhou Yuan. Namun, ini jelas tidak termasuk Zhao Pan. Dia dengan acuh tak acuh melirik sosok Zhou Yuan dan berkata, bakatnya tidak buruk, tapi sayang sekali dia terburu-buru mencari kematian. Mu Wuji mengetuk pipa dan berkata, anak muda harus dengan berani maju, menciptakan jalan menuju surga dari ketidakmungkinan. Zhao Pan tersenyum dingin, aku khawatir jalannya lebih mirip dengan jalan menuju neraka. Petunjuk ejekan terdengar dalam suara Mu Wuji saat dia berbicara. Bukankah kamu yang mengatakan bahwa Zhou Yuan sama sekali tidak mampu bersaing dengan Wu Huang dan yang lainnya? Namun, dia sekarang berhasil naik ke puncak di waktu yang sama dengan Wu Huang. Zhao Pan, Zhao Pan, apakah ingatanmu benar-benar buruk? Mata Zhao Pan mengeras saat dia dengan nada menghina berkata, seseorang mungkin bisa menipu jalan mereka melalui langkah-langkah, tetapi pertempuran hidup atau mati akan terjadi berikutnya. Bocah itu pasti akan mati di tangan Wu Huang. Mu Wuji tersenyum tipis, aku hanya takut kamu akan kehilangan muka lagi. Zhao Pan mencibir dengan dingin, karena kamu sangat menghargai Zhou Yuan, aku merasa kamu harus bersiap-siap untuk mengambil mayatnya. Zhou Yuan secara alami tidak menyadari berbagai genesis di luar, pada saat ini, dia sepertinya jatuh di dalam awan. Sosoknya perlahan mendarat, turun menuju kabut, tangga batu yang tampaknya tak berujung telah menghilang. Anak tangga menuju puncak gunung sudah hilang, mata Zhou Yuan berkilat. Saat dia jatuh, dia tiba-tiba menyadari bahwa kakinya telah menyentuh tanah yang kokoh, dan kabut di sekitarnya mulai menghilang dengan cepat. Baru sekarang Zhou Yuan menemukan bahwa dia berdiri di semacam alun-alun batu giok putih besar yang jelas terletak di puncak Gunung Sein. Tempat ini adalah puncak Gunung Sein, kegembiraan berkobar di mata Zhou Yuan. Setelah begitu banyak usaha yang melelahkan, dia akhirnya mencapai tujuannya. Matanya tiba-tiba sedikit menyipit saat dia melihat ke depan di mana kabut dengan cepat menghilang, memperlihatkan sosok berjubah emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sosok itu dengan dingin menoleh, niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak di sekelilingnya. Siapa lagi selain Wu Huang? Tatapan mereka bertemu di alun-alun batu giok putih, niat membunuh tumpah ke segala arah. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkan ini. Saat itu, aku bahkan tidak tertarik untuk memberimu pandangan sekilas, dan sekarang, kamu telah datang jauh-jauh ke sini untuk berdiri di panggung yang sama denganku. Wu Huang suaranya acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi. Saya merasa sedikit menyesal sekarang, saya seharusnya menganggap hal ini lebih serius di masa lalu, dan benar-benar menghancurkan klan Zhoumu. Jika saya melakukannya, itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah hari ini. Kembali ketika Zhou besar berada pada posisi terlemahnya, jika dia memberi Raja Qi sedikit lebih banyak dukungan, Raja Qi mungkin telah menggulingkan klan kerajaan Zhou besar. Namun, dia dari dulu percaya mengirim 4 Alpha Origins akan cukup. Siapa yang bisa membayangkan satu pikiran akan membuat perbedaan seperti itu? Naga lumpuh di matanya terus maju selangkah demi selangkah, sampai dia mencapai tahap yang sama dengan Wu Huang sekarang berdiri,
dan sekarang bahkan menjadi ancaman baginya. Aku merasa, penyesalanmu akan semakin bertambah setelah aku membunuh Hemu. Zhou Yuan menyeringai, memperlihatkan satu set gigi putih yang menakutkan. Niat membunuhnya terbuka untuk dilihat semua orang. Ha, bunuh aku, kamu, naga lumpuh dari klan Zhou. Wu Huang tanpa ekspresi, tatapannya dipenuhi dengan cemoohan dan keangkuhan. Zhou Yuan tertawa, di mana pencuri kecil sepertimu menemukan wajah untuk bertindak seolah-olah kamu benar. Pencuri kecil, suara ejekan dari Wu Huang, tampaknya cacing menyedihkan sepertimu benar-benar percaya bahwa kau adalah naga suci itu. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, aku tidak peduli apakah aku benar-benar naga suci itu atau tidak. Dia tersenyum tipis sambil melanjutkan, Wu Huang, peristiwa yang menentukan itu membuatku menderita tanpa henti selama bertahun-tahun, namun, aku tidak percaya bahwa itu semua buruk. Demikian pula, peristiwa yang menentukan itu memungkinkanmu, putra mahkota Wu besar, untuk memiliki kehidupan yang lancar, tidak pernah mengalami satupun kemunduran atau kekalahan. Demikian juga, ini mungkin juga tidak baik untukmu. Ekspresi gelap dan dingin muncul di mata Wu Huang. Pidato Zhou Yuan membuatnya merasakan kemarahan yang tak terkendali, karena dia telah mendengar kata-kata yang sama dari seseorang yang sangat berarti baginya. Wu Yao mungkin mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku, tapi beraninya kamu naga lumpuh dari klan Zhou. Lagi pula, beraninya kau menggunakan nada yang sama dengannya. Wu Huang menutup matanya, Genesis Ki berputar-putar di sekelilingnya, dan perlahan-lahan menjadi tenang untuk waktu yang lama. Namun, siapapun dapat mengatakan bahwa ketenangan ini hanya sementara. Seperti gunung berapi, ia ditekan untuk saat ini demi letusan yang lebih mengerikan di kemudian hari. Zhou Yuan, setelah aku membunuh Hemu, aku secara pribadi akan memimpin pasukan untuk memusnahkan kerajaan Zhou besar. Niat membunuh tak berujung tumpah dari suara Wu Huang, menyebabkan udara membeku. Zhou Yuan mengangkat kelopak matanya, tangannya menggenggam kuas Yuan surgawi saat itu tumbuh dengan kilatan cahaya, ujung kuas yang tajam miring ke arah tanah. Dia menatap Wu Huang dengan tatapan yang sama dinginnya dengan tulang. Wu Huang, klan Wu Anda mencuri berkas saya saat itu, mengambil lengan dari ayah saya dan menyebabkan ibu saya kehilangan banyak umurnya. Saya akan memastikan untuk melunasi semua hutang ini dengan benar dengan kerajaan Wu besar Anda satu persatu. Dan sekarang, aku akan mengambil yang pertama darimu. Genesis Ki emas gelap meledak, pakaian Zhou Yuan mengepak, pembunuhan sedingin es dan mematikan di matanya. Haha, Wu Huang tertawa terbahak-bahak ke langit, orang-orang sepertimu. Haha, baiklah, aku akan menebasmu di sini hari ini dan menggunakan darah Hemu untuk membuktikan pada Wu Yao jika aku benar-benar naga. Gemuruh Scarlet Red Genesis Ki meletus seperti gunung berapi, mengguncang ruang di sekitarnya, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya baik di dalam maupun di luar Saint Remains Domain. Dua pembunuhan tanpa batas yang dipenuhi aura bentrok dengan keras seperti badai di alun-alun batu giok putih. Siluet naga tampak muncul di belakang mereka, meraung ke langit. Satu-satunya perbedaan adalah naga Wu Huang berwarna emas, sedangkan naga di belakang Zhou Yuan berwarna merah darah. Bab 189, raungan samar seekor naga bergema di alun-alun batu giok putih saat dua pembunuhan tanpa batas yang memenuhi aura bentrok dengan sengit. Es yang beriak keluar bahkan membekukan udara itu sendiri. Genesis Ki emas gelap meletus dari tubuh Zhou Yuan tanpa syarat, saat dia dengan dingin menatap Wu Huang. Detik berikutnya, Genesis Ki meledak di bawah kakinya, mengirimkan sosoknya meroket ke depan. Dalam waktu singkat beberapa tarikan napas, dia muncul di depan Wu Huang. Dengan sentakan, kuas Yuan surgawi dengan kuat mendorong ke depan. Rambut seputih salju bersiul di udara saat ujung kuas dengan kejam mendekati tenggorokan yang terakhir. Pantulan rambut seputih salju tumbuh dengan cepat di pupil Wu Huang, tetapi dia melangkah ke samping, menghindari ujung kuas yang tajam. Zhou Yuan, sejak kapan kamu memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif melawanku? Suara dingin Wu Huang terdengar. Zhou Yuan tanpa ekspresi. Orang hanya bisa menyaksikan ujung kuasnya bergetar. Rambut seputih salju berubah menjadi banyak benang putih. Setiap utas mengeluarkan aura yang tajam. Tampaknya menutupi langit dan daratan saat mereka melesat ke arah titik fatal di tubuh Wu Huang. Serangan itu jelas tanpa ampun. Wu Huang dengan dingin mendengus. Kakinya terbanting ke tanah saat Genesis Ki meledak seperti matahari terbit. Benang putih yang tak terhitung jumlahnya menghantam Genesis Ki merah, tetapi setiap benang akhirnya terlempar ke belakang. Mata Wu Huang sedingin es, tangannya membuat gerakan meraih saat sinar cahaya mulai muncul, dan tombak berwarna merah tua muncul. Ukiran gagak emas terbang menghiasi tubuh tombak sementara itu memancarkan riak Genesis Ki yang membakar. Tombak gagak emas, senjata Genesis hitam bermutu tinggi. Saat tangan Wu Huang menutup di sekitar Golden Crosspear,
Auranya berubah menjadi lebih mengamuk dan ganas. Dengan raungan marah, tombak panjang melecut di udara, meninggalkan gambar di belakangnya saat itu diayunkan dengan kuat ke arah Zhou Yuan. Bekas luka panjang mulai meleleh di lantai giok putih. Kuas Yuan surgawi diblokir secara horizontal di atas kepala Zhou Yuan, dentang keras bergema dari tumbukan kuas dan tombak. Percikan api beterbangan saat tatapan mereka berbenturan lagi, pembunuhan menyebar ke sekeliling mereka. Tombak Wu Huang ditarik, ujungnya mengarah ke tanah dengan sudut tertentu. Genesis Ki mulai menyatu di ujung tombak, memuncak menjadi suar yang panjangnya beberapa kaki. Suar pertama kali muncul sebagai hijau, sebelum akhirnya berubah menjadi ungu. Suar ungu berdenyut, begitu tajam sehingga tidak ada kata yang bisa menarikkannya, bahkan, tanah pun mudah dibelah. Lihat aku menusuk kuas jelekmu, suara sedingin es Wu Huang terdengar saat tubuhnya melesat ke depan. Suar ungu berdenyut saat mengiris tanah, membelah lantai terbuka kemanapun ia lewat, bagian dalam potongannya halus seperti cermin. Teknik aura flare, aku juga tahu itu. Mata Zhou Yuan berkilat saat melihat suar ungu berdenyut di tombak Wu Huang. Dengan cekikikan sedingin es, rambut seputih salju di ujung kuas bergetar saat Genesis Ki berkumpul ke arahnya, membentuk suar yang berdenyut. Suarnya juga tampak hijau di awal, sebelum berangsur-angsur berubah menjadi ungu. Ada dua tingkatan teknik aura flare, yang didasarkan pada warna, hijau dan ungu. Awalnya, Zhou Yuan hanya berhasil mencapai level hijau dari teknik aura flare, namun karena kekuatannya terus meningkat, dia akhirnya mampu mendorong kekuatan teknik tersebut ke level selanjutnya. Sosoknya juga melesat ke depan, bertemu Wu Huang di alun-alun giok putih beberapa napas kemudian, Genesis Ki yang mengamuk terbentang, menunjukkan bahwa kedua sosok itu telah menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam serangan mereka. Mereka memaksakan kecepatan mereka hingga batasnya, membuatnya hampir tidak mungkin untuk melihat dengan jelas kedua sosok itu. Seseorang hanya akan dapat melihat dua afterimages bertabrakan dari waktu ke waktu. Suar ungu menyembur ke segala arah, merobek-robek tanah di sekitarnya. Siapapun dapat dengan jelas mengatakan bahwa kedua belah pihak tanpa ampun dalam serangan mereka. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya baik di dalam maupun di luar Saint Remains Domain terpaku erat pada pertukaran sengit antara dua sosok di alun-alun putih giok. Dalam waktu singkat hanya selusin napas, mereka berdua telah bentrok lebih dari 100 kali. Kecepatannya yang gila hampir membuat banyak penonton tidak bisa bernapas. Segala sesuatu di sekitarnya benar-benar berantakan. Tanah terkoyak sekali lagi saat dua bayangan saling menembak. Suar ungu berdenyut dari tombak dan kuas saat mereka merobek udara, bertabrakan dengan kuat sepersekian detik kemudian. Dentang yang jelas terdengar, diikuti oleh gelombang kejut yang sangat mengamuk. Sosok-sosok itu terperangkap dalam gelombang kejut, tubuh mereka terlempar oleh kekuatan yang kuat. Zhou Yuan meluncur puluhan kaki ke belakang, ujung kuas meninggalkan garis percikan api di tanah. Di sisi lain, Wu Huang hanya terdorong 10 kaki ke belakang, dengan cepat menstabilkan tubuhnya dengan sapuan tombaknya. Jelas bahwa Wu Huang lebih unggul dalam bentrokan mereka. Namun, ekspresi Wu Huang sama sekali tidak terlihat bahagia, melainkan semakin gelap dan gusar. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana Zhou Yuan tidak dapat menerima bahkan satu pukulan pun darinya ketika mereka baru saja memasuki Saint Remains Domain. Tapi sekarang, Zhou Yuan sudah bisa mendorongnya sejauh ini. Bagaimana ini tidak membuat marah Wu Huang? Tentu saja, terkubur di lubuk amarahnya adalah sepotong ketakutan yang tidak akan pernah diakui oleh Wu Huang. Tingkat pertumbuhan Zhou Yuan jelas membuatnya tidak punya pilihan selain mulai menganggapnya serius. Nafas putih perlahan keluar dari hidung Zhou Yuan. Dia menatap mata Wu Huang yang gelap dan berbadai dan berkata, 2 tahun yang lalu, kamu, putra mahkota besar kerajaan Wu besar, sangat tidak terjangkau di mataku. 2 tahun sebelumnya, dia masih tidak dapat menemukan salurannya, apalagi Wu Huang, bahkan Qi Yue telah menjadi keberadaan yang tak tersentuh di mata Zhou Yuan. Namun, hanya dalam 2 tahun, pemuda yang tidak berkultivasi ini sekarang dapat berhadapan langsung dengan putra mahkota kerajaan Wu besar. Wu Huang, kamu sudah memimpin selama bertahun-tahun, tapi aku masih bisa mengejar dalam waktu sesingkat itu. Menurutmu apa artinya ini? Zhou Yuan tersenyum tipis, itu artinya aku bahkan lebih luar biasa darimu. Tatapan Wu Huang sangat menyeramkan, menatap Zhou Yuan seolah-olah dia akan melahapnya, sementara Genesis Ki di sekitarnya mulai mengamuk dengan hebat. Namun, dia akhirnya memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, perlahan menekan amarah di dalam. Wu Huang dengan dingin bertanya, Zhou Yuan, apakah kamu berencana membuatku marah dengan kata-katamu untuk menemukan celah? Jangan pernah memimpikannya, aku tahu dulu aku pernah meremehkanmu. Namun, aku akan menebus semua kesalahan ini dengan membayar dengan nyawamu. Fondasimu kuat, tapi sayangnya, pada akhirnya, kamu hanyalah seorang praktisi panggung gerbang surga.
Sementara aku sudah berada di tahap Alpha Origin. Pada kata terakhir, Genesis Ki merah melesat keluar dari atas kepala Wu Huang seperti seberkas cahaya, melesat langsung ke langit, dan mulai membakar langit. Ki pembakaran langit gagak emas. Setelah teriakan keras Wu Huang, siluet bercahaya tiba-tiba berkumpul di dalam Genesis Ki merah-merah, perlahan berubah menjadi burung gagak emas berkaki 3 yang sangat besar. Api membakar di sekitar gagak emas, menyebabkan suhu naik. Genesis Ki orang ini, juga kelas 5, mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia melihat gagak emas berkaki 3 yang nyaris tak terlihat. Genesis Ki ini pasti telah mencapai ranah kelas 5. Zhou Yuan tahu bahwa dia tidak dapat mundur pada saat seperti itu, dan segera mengambil langkah maju. Emas gelap Genesis Ki meletus, cahaya kemasan memenuhi cakrawala. Semua orang menyaksikan ketika Genesis Ki emas gelap menyatu menjadi piton emas gelap raksasa yang tembus cahaya. Piton raksasa melingkar di belakang Zhou Yuan saat mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga ke arah langit. Golden Crow Sky Burning Ki, Inferno Surgawi Golden Crow. Teriak Wu Huang saat burung gagak emas berkaki 3 bergerak maju. Api merah mulai menyala di tubuhnya, mendistorsi ruang kemanapun ia lewat. Bahkan tanah di bawahnya hangus hitam. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya baik di luar maupun di dalam Saint Remains Domain tersentak saat mereka menyaksikan. Meskipun mereka tidak hadir di medan perang, mereka masih bisa merasakan kekuatan tirani dari serangan Wu Huang. Gagak emas berkaki 3 turun seperti matahari raksasa, pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Ekspresi Zhou Yuan sangat serius saat Red Scarlet tumbuh dengan cepat di matanya. Dia meludahkan udara ketika tangannya bersatu dan suara rendah terdengar di dalam hatinya. Ki Piton Semesta, Piton menelan surga. Piton itu mendesis saat melesat maju, menabrak gagak emas berkaki 3 beberapa saat kemudian. Mulut raksasanya terbuka dan menelan gagak itu utuh. Zhou Yuan menyaksikan ini terjadi dengan tatapan tajam di matanya. Wu Huang, mari kita lihat mana yang lebih kuat, Golden Crow Burning Sky Ki milikmu atau Ki Piton Semesta milikku. Bab 190, dengan desisan, Piton emas gelap raksasa membuka rahang raksasanya, menelan gagak emas berkaki 3 yang masuk dalam sekali teguk di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini agak memprovokasi mata. Gelombang kebisingan menyebar di dalam dan di luar Saint Remains Domain. Teknik Zhou Yuan sama sekali tidak buruk, keduanya kemungkinan memiliki Genesis Ki tingkat 5. Jika tidak, akan sangat sulit bagi Genesis Ki mereka untuk mengambil bentuk seperti itu. Kupikir Zhou Yuan akan kalah agak cepat, tapi dari kelihatannya, dia masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Hehe, aku berpendapat sebaliknya. Pertimbangkan saja seberapa kuat Wu Huang. Tidak peduli apa, Zhou Yuan satu tingkat kultivasi lebih rendah. Jika dia juga berada di tahap Alpha Origin, Wu Huang mungkin tidak dapat mengalahkannya, sayangnya dia. Di langit di luar Saint Remains Domain, keenam utusan dan banyak perwakilan menyaksikan pemandangan di dalam cermin dengan penuh perhatian. Ketika ular sanca emas gelap raksasa menelan gagak emas berkaki 3, mata Zhao Pan sedikit menyipit, tetapi senyum sedingin es muncul dari sudut bibirnya saat dia berkata, nafsu makan Zhou Yuan cukup besar, apakah dia tidak takut makan di luar kemampuannya? Seseorang sekaliber dia secara alami dapat mengetahui bahwa kedua individu tersebut memiliki Genesis Ki kelas 5. Genesis Ki seperti itu sudah sangat luar biasa. Namun, meskipun kedua belah pihak adalah kelas 5 yang sama, Zhou Yuan hanya berada di tahap gerbang surga, sedangkan Wu Huang adalah ahli asal Alpha. Perbedaan kultivasi Genesis Ki di antara mereka tidak kecil sama sekali. Zhou Yuan mungkin sebelumnya dapat memanfaatkan orang lain dengan Genesis Ki kelas 5-nya, tetapi keunggulan itu tidak lagi ada melawan Wu Huang. Setelah mendengar ucapan Zhao Pan, utusan lainnya mengangguk sedikit. Mereka secara alami juga dapat mengatakan bahwa Zhou Yuan tidak akan mendapat keuntungan dalam bentrokan seperti ini. Mu Wuji tidak berkomentar kali ini. Dia hanya terus menatap piton emas gelap raksasa yang telah menelan gagak emas berkaki 3 saat dia sedikit mengernyit. Di bawah perhatian mereka, ular piton itu tiba-tiba mendesis saat api merah mulai menyebar di dalam tubuhnya. Kamu terlalu sombong Zhou Yuan. Kamu mungkin memiliki Genesis Ki kelas 5. Tapi aku juga punya. Genesis Ki-mu sangat kuat dan berlimpah, tapi milikku lebih dari itu. Dan sekarang, kamu berani menelan Genesis Ki saya secara paksa, itu hanya mencari kematian. Wu Huang dengan dingin menatap Zhou Yuan. Segera setelah itu, senyum mengejek muncul dari sudut bibirnya saat dia membuat segel dengan satu tangan. Api merah-merah tiba-tiba meledak dari tubuh piton emas gelap raksasa itu. Api membakar, mengubah piton menjadi kehampaan. Dari dalam api, gagak berkaki 3 terbentuk sekali lagi, meskipun sekarang jauh lebih kecil, itu masih memberikan kehadiran yang mencengangkan. Dibakar menjadi abu oleh Golden Crow Sky Burning Kiku, dengan teriakan dari Wu Huang, burung gagak emas berkaki 3 turun, langsung menuju Zhou Yuan.
Adegan ini langsung menyebabkan napas yang tak terhitung jumlahnya baik di dalam maupun di luar Saint Remains Domain. Panas mendidih memenuhi langit saat melonjak, Zhou Yuan mengangkat kepalanya, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya yang tampan saat dia menatap burung gagak berkaki 3 yang tumbuh dengan cepat. Zhou Yuan berbicara dengan suara tenang, "Jika hanya Genesis Ki, milikku memang lebih lemah dari milikmu. Namun, apapun yang telah ditelan ular pitonku tidak akan dapat melarikan diri dengan mudah." Dia perlahan mengulurkan tangan, mengarahkannya ke gagak emas berkaki 3 yang masuk. Mata Wu Huang tiba-tiba menyusut saat ini, karena dia telah melihat garis darah yang aneh tiba-tiba muncul di gagak emas berkaki 3. Garis-garis itu menggeliat dan berputar saat mereka mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Cahaya muncul dari garis-garis berdarah saat gagak emas berkaki 3 yang menyapu dengan ganas tampaknya melepaskan tangisan yang menyedihkan. Api yang membakar di tubuhnya dengan cepat meredup dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Burung gagak itu meledak ketika jaraknya masih belasan kaki dari Zhou Yuan, berubah menjadi hujan api. Genesis Ki emas gelap berubah menjadi awan di atas kepala Zhou Yuan, menghalangi setiap tetes api terakhir. Beberapa utusan tanpa sadar berteriak kaget di luar Saint Remains Domain. Cibiran di bibir Zhao Pan berubah sedikit kaku, ekspresinya sekarang sedikit jelek. Dia jelas tidak pernah menyangka bahwa keunggulan Wu Huang akan dengan mudah dihilangkan oleh Zhou Yuan. Mu Wuji menghela nafas lega. Jadi alasan mengapa Zhou Yuan berani terlibat dalam bentrokan langsung Genesis Ki adalah karena dia memang memiliki sesuatu di lengan bajunya. Mu Wuji bergumam di dalam hatinya, Genesis Ki bocah ini tampaknya mengandung energi yang sangat tirani dan menyeramkan. Gagak emas berkaki 3 Wu Huang jelas telah terkontaminasi oleh energi menyeramkan ini sebelumnya ketika berada di dalam tubuh ular sanca, menyebabkannya dengan cepat hancur pada akhirnya. Mu Wuji terkekeh. Zhou Yuan awalnya tidak dapat menandingi Wu Huang di Genesis Ki karena perbedaan tingkat kultivasi mereka, tetapi jika Zhou Yuan mendapat bantuan dari energi aneh dan tirani itu, Wu Huang mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadapnya dalam aspek ini. "Apa yang kamu lakukan?" Tatapan dingin Wu Huang memelototi Zhou Yuan, jelas juga merasakan energi tirani yang aneh itu. Zhou Yuan perlahan mengulurkan tangannya, telapak tangannya menghadap Wu Huang. Gumpalan berwarna merah darah perlahan bergoyang di tengah telapak tangannya saat itu menimbulkan kebencian yang menggetarkan hati. "Apakah kamu lupa? Ini adalah hadiah yang ditinggalkan ayahmu untukku." Suara acuh tak acuh Zhou Yuan terdengar. Mata Wu Huang menyusut itu, racun kebencian naga. Dia secara alami tahu bahwa berkat naga suci telah melahirkan kebencian ketika ayahnya mencurinya dari Zhou Yuan bertahun-tahun yang lalu. Ayahnya telah menyegel kebencian ini di tubuh Zhou Yuan, menghasilkan pembentukan racun kebencian naga yang terus-menerus melahap darah esensinya, melumpuhkannya sepenuhnya. Tapi dari kelihatannya, Zhou Yuan tidak hanya selamat dari racun kebencian naga, dia bahkan menjadikannya sekutu yang kuat, karena sifat racun yang tirani dan aneh, bahkan seseorang seperti Wu Huang tidak berani membiarkannya masuk ke tubuhnya. Faktanya adalah dia sudah merasakan sifat racun yang mendominasi ketika dia bertemu Xiao Tiangxuan dan Guling. Namun, racun kebencian naga di tubuh mereka terlalu tipis, membuat Wu Huang mengabaikannya. Hanya sekarang dia secara pribadi menyaksikannya hari ini dia benar-benar memahami terornya. Wu Huang dengan sinis berkata, "Kamu benar-benar seperti kecoa, untuk berpikir bahwa racun itu pun tidak membunuhmu." Zhou Yuan menjawab dengan acuh tak acuh, "Bagaimana saya bisa mati sebelum saya mengembalikan setiap hadiah ini ke klan Wu Anda?" "Apakah begitu?" Mata Wu Huang sangat dingin saat tombak gagak emas tiba-tiba meluncur dari tangannya, berubah menjadi kilatan cahaya merah, dengan kekuatan mengamuk yang tak tertandingi, itu meroket ke arah Zhou Yuan seperti sambaran petir. Kuas Yuan surgawi di tangan Zhou Yuan bergetar saat melayang ke udara, tendangan ganas dikirim ke arah belakang kuas, mengubahnya menjadi seberkas cahaya saat ditembakkan. Tombak dan kuas hancur di udara saat dentang yang mengguncang bumi bergema, kedua senjata terlempar ke belakang, menusuk ke dalam lantai batu giok putih saat retakan meluas di tanah di sekitar mereka. Ujung kaki Wu Huang mendarat di kepala tombak, matanya dipenuhi dengan pembunuhan saat dia menatap sosok Zhou Yuan. Tangan Wu Huang dengan cepat membentuk segel saat Genesis Ki merah melonjak. Dia menarik napas dalam-dalam, sebelum tiba-tiba bertiup. Scarlet Red Genesis Ki menyemburkan hormat, berputar-putar di depannya saat itu berubah menjadi manik-manik merah seukuran kepala yang bersinar. Siluet gagak emas bisa samar-samar terlihat di dalamnya saat gemuruh Genesis Ki berdenyut. "Zhou Yuan, kamu mungkin belum mati saat itu, tapi aku merasa sudah waktunya kamu mati sekarang." Teknik Little Heaven Genesis, Golden Crow Detonation Beat. Kaki Wu Huang menghantam tombak dengan teriakan keras, menyebabkan tombak gagak emas membengkok pada sudut yang ekstrim. Tiba-tiba tersentak kemudian, tubuh Wu Huang langsung muncul agak jauh di depan Zhou Yuan.
Niat membunuh dengan keras melonjak keluar dari mata Wu Huang saat manik merah yang berputar di tangannya dengan kejam diayunkan ke bawah ke arah Zhou Yuan. Tanah di bawah kakinya langsung hancur saat ini, panas yang ekstrim memenuhi udara. Zhou Yuan menatap sosok yang muncul sedikit di atasnya, saat tatapan kejam tiba-tiba muncul di matanya. Anjing memelihara klan Wu, kamu dengan kejam menindasku saat aku masih bayi. Hari ini, pertama-tama aku akan menganggap anjing berdarah campuran ini sebagai bunga. Wajah tampan Zhou Yuan tampak berubah mengerikan menjadi kebiadaban. Semua pembunuhan yang telah dia tekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun meledak pada saat ini. Menanggapi serangan ganas Wu Huang, Zhou Yuan tidak menghindari atau mengelak. Lengan bajunya tiba-tiba meledak saat jari-jarinya dengan keras menggali bola petir angin yang muncul di telapak tangannya. Kekejaman gila di matanya. Dia mengirim tangannya memukul ke arah Wu Huang. Teknik genesis surga kecil, angin hebat dan guntur, hidup untuk hidup. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a